Di bawah tatapan membara Qinlai, Liu Ting tampak gugup. Tangannya secara refleks menarik sudut jubahnya, dan dia tidak berani menatap tatapan Qinlai. Dia berkata dengan suara rendah, nama saya Liu Ting. Feng Yi dan Wei Li, rival romantis, memandang Liu Ting dan ternganga tak percaya. Pada saat ini, Liu Ting tidak memiliki harga diri yang biasa atau sifat nakal manja dan pemalu seperti seorang gadis muda. Ini jelas bukan Liu Ting yang mereka kenal. Saya Yao Tian. Saya datang dari luar negeri ke pegunungan Arktik untuk mendapatkan pengalaman. Qinlai membuka mulutnya dan menunjukkan seteguk gigi putih dengan senyum cerah. Dia berkata, Nona Liu sangat cantik. Sungguh merupakan keberuntungan besar bagi saya untuk melihat kecantikan seperti Anda di kota miskin seperti ini, haha. Dia benar-benar mulai dengan berani memuji kecantikan Liu Ting. Kamu terlalu baik. Ekspresi Liu Ting malu-malu. Dia tersenyum malu-malu seperti wanita yang sopan. Bukan hanya Feng Yi dan Wei Li, bahkan paviliun nebula yang tidak berguna yang biasanya menghormati Liu Ting sebagai bos mereka tercengang saat ini. Kakak Ting, ada apa denganmu? Seseorang bertanya dengan bodoh. Liu Ting berbalik dan memelototi orang ini dengan membelakangi Qinlai. Dia menggunakan tatapan tajamnya untuk membuat orang ini menutup mulutnya. Terkejut, orang itu dengan cepat berhenti berbicara. Liu Ting kembali ke Qinlai dan tersenyum ramah di wajahnya yang cantik. Dia berkata dengan nada hangat, matanya dipenuhi kejutan, Kakak Yao, kamu benar-benar datang dari luar negeri. Aku bukan dari benua Scarlet Tide. Sejak saya menerobos ke alam manifestasi, saya perlu menjelajah dan memperluas pengetahuan saya, jadi saya telah mengembara ke sini, kata Qinlai sambil tersenyum. Alam manifestasi. Mata Liu Ting berkedip dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini sebenarnya alam manifestasi. Tidak heran dia begitu kuat. Saya baru saja berbicara tentang bagaimana tekanan yang saya rasakan begitu kuat. Anggota keluarga Feng dan praktisi bela diri muda dari paviliun nebula di daerah itu semuanya mengenakan ekspresi realisasi. Untuk beberapa alasan, saat melihat Nona Liu hari ini, rasanya seperti aku telah mengenalmu selama bertahun-tahun. Qinlai menyeringai. Dia tidak memperhatikan tatapan kematian Feng Yi dan Wei Li. Dia dengan berani memulai serangan terhadap Liu Ting. Apakah Nona Liu tertarik dengan masalah di luar negeri? Haha, jika Anda tertarik, saya dapat membicarakannya dengan Nona Liu, bagaimana? Orang ini benar-benar berani dan langsung. Liu Ting berseru di dalam. Matanya berkilat dan ekspresinya tampak sedikit tidak pasti. Dia belum pernah bertemu dengan pria muda yang lugas, berani, dan dominan seperti Qinlai. Di masa lalu, orang-orang di sekitarnya seperti Wei Li dan Feng Yi, yang statusnya lebih rendah darinya dan akan menjilatnya. Di antara orang-orang itu, dia memegang kekuasaan karena ayahnya adalah Master Pavilion dari Nebula Pavilion. Ketika dia berinteraksi dengan orang-orang itu, dia selalu memiliki kebanggaan. Ini membuatnya memandang rendah orang lain. Bahkan Feng Yi hanya memenangkan beberapa niat baik darinya karena dia tampan dan dia bisa mengatakan beberapa hal yang emosional. Tapi itu saja. Hari ini, Yao Tian ini tiba-tiba muncul. Dia memiliki penampilan yang cerah, tampan, pemberontak, kehadiran yang luar biasa, kebanggaan tanpa hukum, dan kultivasinya di alam manifestasi. Semua ini menyebabkan mata Liu Ting menyala. Dia punya perasaan bahwa hanya pria seperti ini yang benar-benar pria. Dia seperti katak di dasar sumur yang melompat keluar dan melihat dunia yang lebih besar. Karisma maskulin memenuhi setiap gerakan aura yang diberikan Qinlai. Liu Ting tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dirinya. Nona Liu, apakah Anda tertarik dengan masalah luar negeri? Tatapan terbakar Qinlai menatapnya dalam-dalam. Dia membungkuk sedikit dan bertanya lagi. Liu Ting segera bangun. Itu aku selalu penasaran dengan luar negeri. Jika kakak Yao punya waktu dan mau berbicara dengan saya tentang hal itu, tentu saja saya akan bersedia. Sedikit kegembiraan muncul di mata Liu Ting yang jernih. Di samping, Wei Li dan Feng Yi tercengang, wajah mereka semakin pucat. Qinlai tertawa. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memuaskan rasa ingin tahu Nona Liu. Saya pasti bersedia. Ketika dia mengatakan ini, Liu Ting dipenuhi dengan kegembiraan. Dia buru-buru menatap kepala keluarga Feng, Feng Bin. Patriark Feng, apakah kamar Ling Chengye sudah dibersihkan? Ini hampir siap. Feng Bin yang pendek dan gemuk tidak memiliki daya tarik Feng Yi. Mata kecilnya menunjukkan cahaya aneh saat dia mengangkat tangannya dan menjawab. Tanpa meliriknya lagi, Liu Ting segera menoleh dan menunjuk ke kompleks keluarga Ling di kejauhan. Dia menyampaikan undangan kepada Qinlai, kakak Yao, jika kamu tidak keberatan, lalu bagaimana kalau kita pergi ke sana untuk membahas masalah luar negeri? Tempat dengan Nona Liu,
tidak peduli berapa tua atau kumuh, terbuat dari batu giok. Qin Lai tertawa. Kakak Yao, kamu benar-benar, Liu Ting meliriknya dengan kemarahan pura-pura. Dia tampak marah tapi itu terlihat genit. Mata Wei Li dan Feng Yi hampir keluar. Mereka belum pernah melihat Liu Ting yang genit seperti itu sebelumnya dan belum pernah melihat Liu Ting bertingkah seperti ini di depan siapapun. Bahkan di depan Liu Yuntao, Liu Ting tidak pernah seperti ini. Jalang, Feng Yi mengutuk dalam hati. Ekspresinya seburuk mungkin. Ekspresi Wei Li juga marah. Tolong, Nona Liu, pimpin jalannya. Qin Lai menatapnya dengan tatapan berapi-api. Liu Ting tidak berani menatap matanya. Dengan kepala sedikit menunduk, dia membawa Qin Lai pergi. Batuk-batuk, saya juga sangat ingin tahu tentang hal-hal di luar negeri, disuntikkan Feng Yi pada waktu yang tidak tepat ini. Dia berkata dengan sikap rendah hati, Kakak Yao, jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu membawaku? Aku juga ingin mendengarkan. Aku juga ingin mendengarkan. Wei Li tidak secerdas Feng Yi. Melihat ide bagus Feng Yi, dia buru-buru setuju. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Feng Yi tidak buruk, dan pikirannya benar-benar bergerak cepat. Kata-kata Feng Yi dan Wei Li membuat alis Liu Ting berkerut. Dia berbalik dan dadanya yang dewasa sedikit memantul. Dia menatap Feng Yi dan Wei Li. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa wajah mereka sedikit tidak menyenangkan. Keduanya benar-benar menyebalkan. Kenapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Liu Ting mendengus di dalam. Di bagian terdalam pikirannya, dia telah memindahkan Feng Yi dan Wei Li ke jajaran orang yang dia benci. Maaf, saya punya kebiasaan. Saya tidak cocok untuk berinteraksi dengan laki-laki untuk waktu yang lama. Saat Liu Ting sedang berpikir tentang bagaimana menolak Feng Yi dan Wei Li, Qin Lai tersenyum dan berkata dengan kasar, aku benar-benar minta maaf. Tolong, kalian berdua, jangan ganggu percakapan pribadi antara saya dan Nona Liu. Saya juga tidak memiliki temperamen yang baik, dan kadang-kadang saya tidak bisa mengendalikannya. Saya bisa melukai orang dan bahkan membunuh mereka. Ini adalah ancaman yang tidak tahu malu. Feng Yi dan Wei Li terkejut dan marah setelah mendengar dia mengatakan ini. Di dalam, mereka mengutuk 18 generasi nenek moyang orang ini. Mata Liu Ting cerah. Dia merasa bahwa kata-katanya mendominasi dan dipenuhi dengan karisma seorang pria. Saudari Liu, orang ini tidak diketahui asalnya. Dia mungkin memiliki niat buruk terhadap Anda. Aku mengkhawatirkanmu, kata Wei Li dengan wajah sedih. Ting-ting, berinteraksi dengan laki-laki sendirian akan mempengaruhi reputasimu. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya kembali? Feng Yi mendesak. Hahaha. Qin Lai tertawa lagi. Dia memandang keduanya dengan mencemooh dan berkata, kalian semua berada di alam pembukaan Natal. Jika saya memiliki niat buruk terhadap Nona Liu, siapa di sini yang bisa menghentikan saya? Mengubah nada suaranya, Qin Lai memandang Feng Yi, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, berkata, kami bukan orang biasa. Kami adalah praktisi bela diri yang mengejar kebenaran dari jalan bela diri dan memperkuat diri melalui kesulitan. Jika Anda selalu khawatir tentang kata-kata dan pendapat orang lain, maka Anda mungkin tidak akan dapat memasuki alam manifestasi dalam hidup ini. Wei Li dan Feng Yi membuka mulut mereka untuk berbicara tetapi ternyata mereka tidak dapat membalas. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan diri di depan Yao Tian ini. Kakak Yao benar. Jika dia benar-benar memiliki niat jahat, Anda tidak akan bisa melakukan apa-apa. Juga, kami adalah praktisi bela diri dan tidak harus mengikuti aturan seperti orang biasa. Wajah Liu Ting membeku dalam ekspresi keras saat dia menguliahi Wei Li dan Feng Yi. Dia berkata, seperti ini. Anda dapat mengurus masalah Anda sendiri sementara saya berbicara dengan kakak Yao. Setelah dia berbicara, dia tidak memperhatikan Feng Yi dan Wei Li. Kakinya berayun, kuncir kudanya yang panjang memantul dari belakangnya, dia berjalan langsung menuju kompleks keluarga Ling. Di belakangnya, Qin Lai tersenyum terbuka dan kemudian mengangkat jari tengahnya ke arah Feng Yi dan Wei Li di depan klan keluarga Feng dan praktisi bela diri muda dari Paviliun Nebula. Dengan suara rendah, dia berkata dengan nada mencemooh, kalian berdua. Anda harus mengakhiri pikiran Anda tentang seorang wanita yang saya, Yao Tian, sedang kejar. Hanya kalian berdua kau benar-benar tidak tahu berat badanmu sendiri mencoba mengambil seorang wanita dariku. Ketika saya, Yao Tian, mulai bermain dengan wanita, Anda mungkin bermain di kotak pasir. Mengabaikan tatapan marah Feng Yi dan Wei Li, Qin Lai tertawa terbahak-bahak saat dia mengikuti Liu Ting ke kompleks keluarga Ling. Pada saat ini, pemuda keluarga Feng dan Paviliun Nebula memandang Wei Li dan Feng Yi dengan simpati. Motherfucker,
Aku belum pernah melihat orang yang egois seperti itu. Wei Li mengutuk. Feng Yi tidak berbicara. Wajahnya pucat dan matanya memancarkan kebencian. Banyak orang di keluarga Feng mengerti Feng Yi. Ketika mereka melihatnya seperti ini, mereka tahu bahwa Feng Yi tidak akan beristirahat. Feng Bin, patriark keluarga Feng, mengerutkan alisnya. Dia pindah ke sebelah Feng Yi dan berkata dengan suara rendah, "Yier, orang ini adalah seorang praktisi bela diri di alam manifestasi. Keluarga Feng kami, dan bahkan Paviliun Nebula, tidak mampu menyinggung perasaannya." "Aku tahu, ayah. Saya tidak akan bertindak gegabah, jangan khawatir," kata Feng Yi dengan ekspresi gelap. Feng Bin mengangguk ringan dan menghela nafas. Dia berkata, "Saya sudah kehilangan satu putra. Saya tidak ingin kehilangan yang lain. Aku ingat kakak laki-laki itu dibunuh oleh Qin Lai di hutan batu. Saya pasti akan membalas dendam untuk kakak laki-laki di masa depan, jangan khawatir," kata Feng Yi. Ingat, jangan gegabah. Yao Tian ini tampaknya sengaja memprovokasi Anda dan Wei Li. Jangan jatuh untuk perangkapnya. Jangan memiliki konflik langsung dengannya. Anda berada di tahap awal alam pembukaan Natal dan bukan tandingannya, Feng Bin memperingatkan dengan cemas. "Saya tahu." Feng Yi mengangguk dengan wajah dingin. "Setan tua, bangun. Bicara tentang hal-hal menarik dari luar negeri." Begitu dia melangkah ke aula prosedur keluarga Ling, Qin Lai segera terbang ke orb penekan jiwa dalam bentuk jiwa dan membangunkan Sueli. Dia membutuhkan Sueli untuk menyediakan materi percakapan. Ini adalah bekas aula pertemuan keluarga Ling. Setelah Liu Ting datang, dia menemukan kursi kayu untuk duduk. Matanya cerah saat dia melihat Qin Lai dengan minat dan antisipasi. Sengaja menyembunyikan harga dirinya, Liu Ting yang menunjukkan sisi lembutnya tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Faktanya, Liu Ting tidak jelek. Dia sebenarnya cantik dengan rambut hitam panjangnya yang dikuncir kuda nakal. Saat memantul di belakangnya, itu membuatnya tampak muda dan energi. Liu Ting memiliki tubuh yang dewasa dengan lekuk tubuh di semua tempat yang tepat. Puncak kembar di dadanya sangat menarik. Dia memiliki sepasang mata ramping dan sipit yang cerah dan berkilauan saat terbuka. Ketika dia mengesampingkan kesombongan yang dingin dan ketika dia tidak kasar dengan kata-katanya, Liu Ting seperti gadis cantik dan imut di sebelah. "Saya selalu menjelajah ke luar negeri. Saat memasuki aula, Qin Lai pertama kali membuat koneksi ke Sueli. Dia mengizinkan Sueli menggunakan proses pemikirannya untuk menceritakan hal-hal menarik dari benua lain dan dia akan meneruskannya. Saat dia berbicara, Qin Lai menarik kursi kayu dan bergerak di depan Liu Ting. Dia meletakkan kursi sekitar 2 meter di depan Liu Ting. Duduk, tubuh maskulinnya sedikit condong ke depan, dan dia membuat gerakan tegas saat dia dengan berani menatap Liu Ting. Dia terus menceritakan detail tentang hal-hal di luar negeri dengan senyum cerah. Di bawah tatapannya yang membara, pipi Liu Ting memerah karena malu. Dia tampak senang sekaligus kesal, kepalanya sedikit tertunduk. Dia tidak berani menatapnya. Tidak ada kebanggaan dingin yang dia miliki di masa lalu di Nebula Pavilion yang terlihat. Saat Qin Lai berbicara, dia menyeringai dingin di dalam. Penampilan masa lalu Liu Ting muncul di benaknya. 5 tahun lalu, ketika Qin Lai pertama kali pergi ke Nebula Pavilion, dia baru saja menjadi praktisi bela diri kecil biasa yang membantu Yao Tai. Pada saat itu, Liu Ting adalah putri tunggal Master Pavilion Liu Yuntao dan memiliki status tinggi di Pavilion Nebula. Dia selalu memiliki sekelompok pengikut di sekelilingnya. Qin Lai ingat dengan jelas saat pertama kali dia melihat Liu Ting. Liu Ting telah menanyai Yao Tai, bersumpah sambil menunjuk wajah Yao Tai dengan jijik. Pada saat itu, Liu Ting bahkan tidak memandang Qin Lai dengan benar dan hanya menganggapnya sebagai udara. Hanya setelah Liu Ting selesai memarahi Yao Tai, dia akhirnya menyadari Qin Lai. Dia kemudian mengatakan kata-kata menghina tentang dia, seseorang yang berasal dari keluarga Ling, faksi bawahan. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tempatnya, dan hanya bergabung dengan Nebula Pavilion melalui koneksi. Dia juga mengatakan bahwa, setelah ayahnya menjadi Master Pavilion, dia dan Gao Yu akan diasingkan dari Nebula Pavilion. 5 tahun yang lalu, di mata Liu Ting, Qin Lai hanyalah orang yang tidak penting yang tertutup dan memiliki status rendah. Dia hanya berhasil bergabung dengan Pavilion Nebula berdasarkan koneksinya ke Tu Ze dan Zuo Qian. Di mata Liu Ting, masa lalunya bahkan tidak layak disebut. Waktu berlalu, dan setelah 5 tahun, Liu Ting yang sekarang baru mencapai tahap awal alam pembukaan Natal. Namun Qin Lai berada di tahap peralihan dari alam manifestasi. Dalam hal kekuatan, dia lebih kuat dari Liu Yuntao, Master Pavilion Nebula Pavilion. Hari ini, Qin Lai mengubah identitas dan wajahnya.
Ketika dia berdiri di depan Liu Ting, dia bisa membuat hati Liu Ting jatuh cinta padanya, membuat Liu Ting menyembunyikan amarahnya, dan membuatnya bertindak lembut dan hangat untuk memenangkan hatinya. Sementara itu menyebabkan Qin Lai tertawa, dia juga merasa baik. Dia merasa seolah-olah keinginannya untuk membalas dendam telah terpenuhi. Dia datang ke kota Ling untuk memastikan bahwa formasi teleportasi di dalam Herb Mountain benar-benar ada dan untuk memenuhi janji yang dibuat kakeknya dengan ras iblis bertanduk. Saat ini, keluarga Feng ingin mengambil alih kota Ling dan Gunung Ramuan dengan bantuan Liu Ting. Ini jelas mempengaruhi rencananya. Dia harus menemukan cara untuk menjauhkan Liu Ting dan keluarga Feng dari kota Ling. Jika dia membunuh semua orang ini, itu pasti akan menarik perhatian Nebula Pavilion dan Sateret Ice Manor. Itu juga akan menarik perhatian Dark Asura Hall, Profound Heaven Alliance, dan Eight Extreme Temple. Itu bisa mengekspos identitasnya dan fitur unik dari Herb Mountain. Qin Lai hanya bisa mengubah identitasnya dan menggunakan metode lain untuk mencapai tujuannya. Dalam prosesnya, dia juga ingin membalas Feng Yi, Wei Li, Liu Ting, dan yang lainnya. Dengan percikan inspirasi, rencana ini terbentuk. Dunia di luar jauh lebih besar dari benua Scarlet Tide, dan jauh lebih menarik. Qin Lai menyeringai dan tersenyum cerah. Dia menatap Liu Ting dalam-dalam dan berkata, jika Nona Liu tertarik, di masa depan, saya dapat membawa Anda keluar benua Scarlet Tide untuk melihat bagian luarnya. Aku sangat mengagumi kakak Yao. Mata Liu Ting penuh dengan kerinduan. Sueli telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang kaya tentang fitur dan rahasia setiap benua. Informasi yang dia berikan jelas membangkitkan minat Liu Ting dan membuatnya ingin berkeliling dunia bersama Qin Lai. Saya, Yao Tian, telah mengunjungi semua benua besar dan tidak pernah berpikir untuk menetap. Namun hari ini, saat aku melihat Nona Liu cahaya melintas di mata Qin Lai saat dia menatap Liu Ting dengan teguh. Dia berkata dengan suara lembut, untuk beberapa alasan, saya tiba-tiba ingin berhenti untuk seseorang dan berada di sisinya. Kakak Yao, mata Liu Ting berkilauan seperti cahaya bintang. Pikirannya tampak sedikit mabuk dan ekspresinya hampir sama. Apa yang tidak dia ketahui adalah, di sudut luar ruang prosedur keluarga Ling, Feng Yi dan Wei Li diam-diam menguping pembicaraan mereka. Mendengar pengakuan cinta langsung Qin Lai yang berani dan napas Liu Ting yang sedikit mabuk, Feng Yi dan Wei Li merasa seolah-olah hati mereka berdarah. Seolah-olah seseorang mengambil pisau dan menusuk perut mereka berulang kali. Keduanya bertukar pandang dan menemukan bahwa ekspresi mereka menakutkan dan bengkok. Mereka hampir ketakutan dengan penampilan mereka masing-masing. Ini malam, Anda telah melakukan perjalanan panjang dan lelah. Beristirahatlah lebih awal hari ini, dan kita bisa berdiskusi lebih banyak besok. Sama seperti hati Liu Ting bergetar, pikirannya kosong, Qin Lai tiba-tiba berdiri. Matanya yang terbakar menatapnya dalam-dalam dan kemudian dia berjalan keluar dari aula. Liu Ting tiba-tiba merasa sangat kehilangan. Setelah Qin Lai pergi, dia duduk di aula sendirian dengan ekspresi yang hilang. Yao Tian, bagaimana bisa ada orang sepertimu di dunia ini yang menyebabkan pikiran menjadi kacau? Lama kemudian, Liu Ting bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan konflik dan pikirannya bingung. Ketika Qin Lai berjalan keluar pintu, Wei Li dan Feng Yi menyusut kembali ke bayang-bayang sudut. Seperti dua hantu yang tidak tahan dengan siang hari, mereka tidak berani bergerak. Ketika mereka yakin bahwa Qin Lai tidak akan kembali, Feng Yi ragu-ragu dan kemudian berdiri dari bayang-bayang. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan batuk ringan untuk menarik perhatian Liu Ting. Kemudian dia pergi ke ambang pintu dan berpura-pura bahwa dia lewat. Dia berkata dengan terkejut, bahwa Yao Tian pergi. Motherfucker, dia benar-benar tahu untuk berpura-pura. Wei Li masih di sudut. Dia bersumpah ketika dia melihat Feng Yi yang bertindak dan berpikir, ekspresi bengkokmu barusan bahkan lebih buruk dariku. Sekarang kamu terlihat seperti manusia, kamu benar-benar palsu. Feng Yi, untuk apa kamu datang ke sini? Qin Lai telah menggerakkan pikiran Liu Ting dan dia merasa terganggu. Melihat Feng Yi masuk, dia merasa bahwa Feng Yi yang sekarang tidak enak dilihat karena suatu alasan. Akibatnya, dia tidak memiliki sikap yang baik dan berkata dengan dingin, apakah Anda sudah selesai mengurus masalah keluarga Feng Anda? Liu Ting telah kembali ke Liu Ting yang asli. Ekspresinya bangga dan nada suaranya memberi orang perasaan bahwa dia memiliki status yang lebih tinggi. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dibandingkan ketika dia sendirian dengan Qin Lai. Dirawat, saya datang untuk menanyakan apakah Anda puas tinggal di kediaman ini. Apakah sudah dibersihkan? Feng Yi memiliki ekspresi prihatin. Nada suaranya lembut dan ada senyum menawan di wajahnya yang tampan. Namun, di mata Liu Ting yang sekarang, Feng Yi hanyalah mainan anak laki-laki.
Bukan hanya karena kultivasinya rendah, dia tidak memiliki sifat dan ego yang mendominasi yang seharusnya dimiliki seorang pria. Jadi alisnya berkerut dan dia berkata dengan tidak sabar, tidak ada masalah di sini. Aku lelah hari ini dan ingin istirahat lebih awal. Jika tidak ada yang lain, jangan datang dan ganggu saya. Jalang, jalang, jalang. Feng Yi menatapnya dan bersumpah dalam hati 3 kali, perutnya penuh dengan api amarah. Dia telah mendengarkan dari sudut untuk waktu yang lama dan mendengar Liu Ting terkikik, memanggil kakak Yao dan menjadi sangat ramah. Dia juga tahu bahwa Liu Ting bingung setelah Yao Tian pergi. Dia sepertinya ingin Yao Tian tinggal dan mereka mengobrol sepanjang malam. Kenapa kamu begitu bahagia ketika kamu berbicara dengan Yao Tian barusan? Anda bahkan tidak ingin melihatnya pergi, menginginkan lebih. Saya baru saja tiba, dan Anda lelah dan perlu istirahat bahkan sebelum saya selesai berbicara. Kamu juga tidak ingin aku mengganggumu. Feng Yi mengeluh di dalam dan ekspresinya membeku. Namun dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Aku bilang, aku lelah dan ingin istirahat lebih awal. Liu Ting mendengus ringan. Feng Yi mengangguk dan kemudian tersenyum sedikit padanya. Ketika Feng Yi berbalik, Wei Li menemukan bahwa ekspresinya bahkan lebih menakutkan dan lebih bengkok dari sebelumnya. Wei Li tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yi ini adalah orang yang gelap dan kejam, dan dia memiliki pikiran yang dalam. Dia tiba-tiba merasa takut. Dia merasa seolah-olah dia telah mencari kematiannya sendiri dalam menentang Feng Yi di setiap kesempatan, bersaing dengannya untuk Liu Ting. Ledakan. Saat Feng Yi berbalik, Liu Ting menutup pintu dari dalam. Suara penutupan pintu yang menusuk telinga merupakan pukulan berat bagi Feng Yi. Hampir bersamaan, di sudut lain kota Ling, Qin Lai mengetuk pintu Liu Yan. Saudara Yao, untuk apa kamu datang kepadaku? Membuka pintu, Liu Yan menatap Qin Lai dengan bingung. Apakah kamu berada di tempat yang salah? Tidak. Qin Lai tersenyum kecil. Saya mendengar Nona Liu mengatakan bahwa Anda memiliki perspektif unik tentang pemanenan bahan roh, ramuan roh, dan obat-obatan. Saya memiliki minat di bidang itu jadi saya datang untuk mencari bimbingan dari kakak Liu. Saya harap kakak Liu akan membantu. Nona terlalu memikirkanku. Sebenarnya, saya tidak tahu apa-apa. Saudara Yao, tolong cari orang lain. Alis Liu Yan berkerut dan dia meraih untuk menutup pintu. Namun Qin Lai terkekeh dan memaksa masuk tepat sebelum Liu Yan akan menutup pintu. Liu Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang Qin Lai yang menggunakan alias Yao Tian. Karena itu, dia tidak punya banyak hal untuk dibicarakan dengannya. Dari sudut pandang Liu Yan, Yao Tian, ini sombong dan angkuh. Dia mengandalkan kekuatan rilem manifestasinya untuk melakukan serangan agresif pada Liu Ting. Dia juga melancarkan provokasi tanpa henti terhadap Wei Li, Feng Yi, dan yang lainnya. Jelas bahwa dia adalah seseorang yang kurang disiplin dan lepas kendali. Liu Yan tidak berani menyinggung seseorang seperti ini. Untuk menghindari mengundang masalah, dia juga tidak mau berteman dengannya. Namun, di tengah malam, jika orang ini bersikeras untuk menerobos masuk dan meminta bimbingannya untuk menumbuhkan tanaman roh dan tumbuhan, dia tidak dapat mengusirnya. Akibatnya, Liu Yan memasang ekspresi tak berdaya dan membuka tangannya di dalam rumah. Saudara Yao, saya benar-benar berpikir Anda salah. Saya benar-benar tidak memiliki pengetahuan tentang menanam tanaman roh dan herbal. Saya sungguh-sungguh akan lebih baik bagi Anda untuk menemukan seseorang yang lebih berkualitas dari saya. Benar, ada patriark keluarga Feng, Feng Bin. Pengetahuannya tentang ramuan roh pasti lebih baik dari saya. Akan lebih tepat bagi Anda untuk menemukannya. Kakak Liu terlalu rendah hati. Qin Lai tersenyum acuh tak acuh dan tiba-tiba berkata, saya telah bepergian kemana-mana akhir-akhir ini. Tempat di mana saya memilih untuk tinggal adalah kota Ling. Saya mendengar dari beberapa praktisi bela diri bahwa kota Ling awalnya milik keluarga kecil yang disebut keluarga Ling. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa, di keluarga Ling, ada seorang praktisi bela diri bernama Qin Lai yang bekerja sebagai mata-mata untuk ras jahat. Saya ingin tahu apa pendapat saudara Liu tentang masalah ini. Saya tidak terlalu yakin, kata Liu Yan dengan wajah tenang. Liu Yan diam-diam menjadi lebih berhati-hati terhadap Yao Tian yang asal-usulnya tidak diketahui. Dia menjaga dirinya dengan hati-hati, tidak mengetahui niat sebenarnya orang ini di balik menanyakan tentang urusan Qin Lai dan keluarga Ling. Baru-baru ini, orang-orang dari Eight Extreme Temple dan Joyful Union Sekte akan muncul sesekali. Karena asal-usul Qin Lai dan keluarga Ling yang tidak diketahui, mereka mengunjungi Paviliun Nebula dan menjadi aktif di dekat kota Ling. Menurut pendapat Liu Yan, kemungkinan besar Yao Tian, yang tiba-tiba muncul, adalah seseorang dari Eight Extreme Temple atau Joyful Union Sect. Oleh karena itu,
Liu Yan menjaga kata-katanya singkat, tidak mau banyak bicara. Hanya ketika Qin Lai mengubah topik pembicaraan dan menyebutkan sesuatu tentang tanaman obat, dia akan sesekali berkontribusi dalam percakapan. Setelah waktu yang lama, langit menjadi gelap gulita. Qin Lai akhirnya bangkit, menatap Liu Yan dalam-dalam, dan berkata, "Kakak Liu, ada terlalu banyak perselisihan di sekitar sini. Jika tidak banyak yang harus Anda lakukan, akan lebih baik bagi Anda untuk pergi lebih awal." "Aku juga ingin pergi lebih awal." Liu Yan tersenyum pahit. Qin Lai mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Setelah keluar dari bangunan batu Liu Yan, dia melihat ke langit dan menemukan bahwa siluet bulan masih redup. Anggota klan keluarga Feng dan praktisi bela diri muda dari Nebula Pavilion sedang tidur atau diam-diam berkultivasi dalam meditasi. "Aku harus memanfaatkan momen ini." Merajut alisnya, Qin Lai diam-diam menuju Herb Mountain di bawah langit malam seperti bayangan di malam hari. Awalnya, dia telah merencanakan untuk berlatih di kota Ling untuk jangka waktu tertentu untuk menguasai teknik mengubah diagram roh menjadi alat serangan. Setelah itu, dia akan menyelidiki rahasia Herb Mountain untuk memastikan apakah formasi teleportasi ada di dalamnya. Karena kedatangan Liu Ting dan keluarga Feng yang tiba-tiba, dia mau tidak mau mengambil langkah untuk memahami rahasia di dalam Herb Mountain sesegera mungkin. Tidak lama kemudian, dia tiba di belakang Herb Mountain sekali lagi. Berkeliaran di bawah langit malam, ia berusaha menemukan jalan baru untuk memasuki Gunung Herb. Di masa lalu, ketika dia pergi ke Nebula Pavilion, Qin Lai mengikuti instruksi kakeknya dan mengaktifkan inti di dalam Herb Mountain. Gua di dalam Herb Mountain runtuh tak lama kemudian, menyebabkan pintu masuknya terhalang oleh puing-puing. Menurut pendapatnya, kakeknya ingin menghilangkan semua jejak bukti untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa dia dulu berkultivasi dengan memanfaatkan kekuatan formasi petir yang aneh. Jika bukan karena rangkaian peristiwa yang terjadi sesudahnya, seperti Kuluo dari ras iblis bertanduk memberitahunya bahwa mungkin ada formasi teleportasi di dalam Gunung Herb yang terkait dengan benua Nether, dia mungkin tidak akan pernah berpikir untuk melangkah kaki di dalam Herb Mountain lagi. "Saya tidak berpikir bahwa Kuluo akan berbohong kepada saya. Dia mengatakan bahwa formasi transmisi akan berada di dalam Herb Mountain, jadi itu pasti ada." Setelah berkeliaran, Qin Lai menyadari tidak ada gua yang bisa dia masuki. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan metode paling bodoh. Membuat pintu masuk baru dari awal. Dia mengambil alat untuk menambang biji dari cincin spasial dan mulai bekerja di daerah yang relatif terpencil. Retakan, retakan, meretas batu itu, dia membuat lubang sebagai pintu masuk gua, menggali terowongan baru ke dalam gua hingga larut malam. Karena batu Herb Mountain agak padat, Qin Lai menyibukkan diri sampai subuh hanya untuk menggali terowongan ke dalam gua yang hanya berukuran sekitar 10 meter. Melihat bahwa dia hampir kehabisan waktu, Qin Lai keluar dari gua dan memblokir pintu masuk dengan batu raksasa yang telah dia persiapkan sebelumnya sebelum diam-diam kembali ke kota Ling. Sebelum fajar, dia menunjukkan dirinya di kota Ling sekali lagi. Pada saat ini, Liu Ting baru saja bangun dan mulai bertanya kepada siapapun yang dia bisa tentang di mana dia berada. "Saya sudah terbiasa bangun pagi. Saya baru saja melakukan latihan pagi di luar kota." Dengan ekspresi ceroboh, Qin Lai tersenyum tipis pada Liu Ting dan berkata, "Sebenarnya, aku sudah tinggal di kota Ling selama 2 bulan terakhir. Kemunculan kalian semua yang tiba-tiba mengganggu rutinitasku. Ah, sepertinya kitalah yang mempengaruhi kakak Yao. Kami benar-benar minta maaf." Liu Ting memasang ekspresi minta maaf di wajahnya. Hari ini, Liu Ting mengenakan gaun hijau muda dengan rok bunga putih. Garis lehernya agak rendah, menyebabkan dadanya yang indah dan indah terlihat. Ini menarik Wei Li dan praktisi bela diri muda lainnya dari Nebula Pavilion, membuat masing-masing dari mereka merasa gelisah. Dibandingkan dengan kemarin, bibir Liu Ting tampak memikat, kedua pipinya sedikit memerah, matanya cerah, dan wajahnya bersinar dengan cahaya. Jelas bahwa dia telah dengan serius mendandani dirinya pagi ini dan merias wajah, itulah sebabnya dia tampak lebih cantik dan menawan. Gaun hijau muda yang melilit erat di sekitar sosoknya yang gesit dan halus menghasilkan dadanya yang menjulang tinggi seperti sutra, pinggang yang ramping, dan bagian bawahnya yang sempurna dan indah, ditampilkan dengan cerdik dan mencolok. Tidak hanya Feng Yi dan Wei Li yang merasa tercengang pagi ini, bahkan Liu Yan, yang biasanya menganggap Liu Ting sebagai perusak pemandangan, tidak bisa berhenti menatap Liu Ting saat ini, matanya juga bersinar terang. Gadis ini, Liu Yan tidak bisa menahan senyum. Seperti kata pepatah, seorang gadis berpakaian untuk pengagumnya. Dari bagaimana Liu Ting sengaja berdandan hari ini, Liu Yan tahu bahwa Yao Tian telah berhasil membuat jantung Liu Ting berdebar hanya dalam 1 hari. Dia mendandani dirinya dengan sangat hati-hati karena dia
Kupu-kupu malam, Feng Yi bersumpah dalam hati. Mendengarkan suara lembut Liu Ting dan melihat kasih sayangnya yang antusias untuk Qin Lai, dia tahu bahwa Liu Ting pasti tidak berdandan untuknya. Kenyataannya, bahkan setelah dia mengejar Liu Ting begitu lama, dia tidak pernah secara khusus berdandan di depannya. Selain itu, dia tidak pernah mengenakan gaun di depannya. Ini membuat kecemburuan Feng Yi semakin kuat. Nona Liu, apakah kalian semua akan pergi ke Herb Mountain hari ini? Qin Lai bertanya sambil tersenyum. Kakak Yao, jika kamu tidak menyukaiku, panggil saja aku, Ting Ting. Liu Ting cemberut bibirnya, ekspresinya agak memerah, dan merasa malu untuk melihat Qin Lai. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, ya, kita akan pergi ke Gunung Herb hari ini untuk melihat tanaman roh dan tumbuhan apa yang bisa kita tanam. Selanjutnya, kami juga ingin melihat apakah kami dapat membuka terowongan baru ke Gunung Herb dan mencari tahu apakah ada biji langka yang aneh di dalamnya. Orang-orang dari keluarga Du biasa mengatakan bahwa mereka ada di dalam Herb Mountain dan kami ingin memastikannya sendiri. Jika itu masalahnya, Qin Lai tertawa dan berkata, saya tidak tertarik pada Herb Mountain. Aku akan berlatih di kota hari ini, jadi kalian semua bisa sibuk sendiri. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu tertarik. Liu Ting berpikir sejenak dan tiba-tiba tertawa. Saya jauh lebih tertarik pada masalah luar negeri yang disebutkan oleh kakak Yao. Jika itu tidak mengganggu kakak Yao, bisakah kamu membicarakannya? Dia menatap Qin Lai dengan antisipasi. Qin Lai menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Saya akan dengan senang hati melakukannya. Akibatnya, Liu Ting berbalik dan buru-buru memberitahu Feng Yi dengan sikap dingin, aku tidak menemanimu ke Herb Mountain hari ini. Liu Yan, melakukan perjalanan dengan klan keluarga Feng dan berjalan di sekitar Gunung Herb. Petik 2. Klan keluarga Feng, Wei Li, dan yang lainnya, memandang Feng Yi, lalu menatap Liu Ting lagi. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi aneh. Ayah, ayo pergi. Feng Yi menekan amarah di dalam dirinya dengan wajah muram. Dengan klan keluarga Feng mereka pergi menuju Gunung Herb. Liu Ting bahkan tidak melihat orang-orang dari keluarga Feng, dan dia tidak banyak bicara kepada orang-orang Wei Li. Dia hanya bertanya pada Qin Lai dengan penuh kasih sayang, apakah kamu sudah makan? Jika tidak, kita bisa makan sesuatu di tempatku. Baik, Qin Lai tertawa terbahak-bahak. Pada hari-hari berikutnya, Qin Lai tinggal di kota Ling pada siang hari. Dia menikmati dirinya sendiri dengan berpesta dengan Liu Ting dan berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi di luar negeri. Pada malam hari, dia pergi ke Herb Mountain sendirian. Di satu sisi, dia ingin mengetahui kemajuan keluarga Feng dalam reklamasi Gunung Ramuan untuk budidaya. Di sisi lain, dia ingin secara diam-diam menggali terowongan tersembunyi yang mengarah ke perut Herb Mountain. Orang-orang dari keluarga Feng semuanya serakah untuk tanaman roh dan biji Herb Mountain yang dikabarkan. Dalam beberapa hari ini, meskipun Feng Yi memasang wajah muram, keluarga Feng terus menambang Gunung Ramuan. Di Herb Mountain, tanah telah direklamasi dan siap untuk menanam tanaman roh. Keluarga Feng juga telah membuka beberapa terowongan ke arah yang berbeda mencoba menembus jauh ke dalam perut Herb Mountain. Dalam hal kemajuan, meskipun mereka masih lebih lambat darinya, Qin Lai masih merasa tidak nyaman dalam banyak aspek. Jika hari itu tiba ketika terowongan keluarga Feng mengarah ke rahasia di dalam Herb Mountain terlebih dahulu, dia harus melakukan hal terburuk karena putus asa membunuh semua orang di kota Ling hanya untuk melindungi identitasnya sendiri dan menjaga rahasia di dalam Herb. Gunung. Memata-matai keluarga Feng di satu sisi dan menggoda Liu Ting di sisi lain, dia masih diam-diam menggali terowongan ke Herb Mountain pada saat yang bersamaan. Hari ini, di malam yang gelap gulita, ketika Qin Lai sedang menggali terowongan. Retakan. Setelah pecahnya sepotong batu, Qin Lai tiba-tiba melihat seberkas cahaya redup. Cahaya datang dari bagian dalam Herb Mountain dari tempat dia biasa berkultivasi. Setelah menenangkan dirinya, Qin Lai meletakkan batu pecah di belakangnya, mengecilkan tubuhnya, dan membenamkan kepalanya terlebih dahulu. Formasi sederhana namun rumit dan aneh di tengah gua yang sangat luas tiba-tiba muncul. Formasi aneh ini dibuat dengan 18 potongan berwarna berbeda. Potongan-potongan batu yang tidak biasa ini seukuran batu giling biasa. Mereka membentuk-bentuk cincin. Formasi itu hanya selebar 30 meter yang terletak di dalam gua yang luas. Bagian dalam dari 18 keping batu semuanya ditandai dengan simbol yang tidak diketahui yang tanpa henti melintas seperti sambaran petir. Di tengah formasi, ada beberapa sinar cahaya lembut, masing-masing setebal jari, semuanya padat dan dijalin bersama. Sinar cahaya kusut bersama di dalam batu berbentuk cincin yang tersebar, menyebabkan gua bersinar terang. Seluruh gua mulai melepaskan gelombang energi yang stabil.
Disinilah Qinlai biasa mengolah pemberantasan guntur surgawi. Dalam periode waktu yang dia pikir tempat ini telah runtuh dan tidak ada lagi, ternyata formasi yang dia gunakan untuk mengolah pemberantasan guntur surgawi telah menghilang. Sebagai gantinya, duduk di perut gunung, adalah formasi baru yang aneh. Formasi teleportasi spasial. Ini adalah formasi teleportasi spasial. Sueli, setelah dipanggil oleh Qinlai dan membeku menjadi bayangan merah, berteriak dengan penuh semangat di dalam gua yang berkilauan dengan cahaya. Meskipun dia sudah tahu bahwa ini adalah formasi teleportasi spasial, Qinlai diam-diam masih bersemangat setelah mendengar konfirmasi Sueli. Membangun formasi teleportasi spasial sangat sulit. Siapapun yang mampu memahami misteri ruang angkasa dan menyiapkan formasi teleportasi pastilah sosok yang sangat langka dan kuat. Sueli hampir tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada formasi misterius berbentuk cincin saat dia terbang mengelilinginya. Dia sangat terkejut, pupil merahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan daya tarik. Ini adalah formasi teleportasi spasial satu arah. Formasi teleportasi ini hanya dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke lokasi tetap. Sayang sekali. Setelah putaran kegembiraan, Sueli berkata dengan penyesalan yang mendalam, jika ini adalah formasi teleportasi skala besar yang secara struktural lengkap, saya akan dapat menggunakannya untuk mencapai benua tempat saya dulu berkultivasi, segera tiba di Sekte Bloodfiend di masa lalu. Ah, sayang sekali. Sueli memasang ekspresi penyesalan. Satu arah. Apa artinya? Qinlai berdiri di sana, kagum. Sueli memutar matanya ke arah Qinlai, menatap ketidaktahuannya, dan mengerang. Penggunaan formasi teleportasi dapat dikategorikan menjadi satu arah dan dua arah. Itu juga dapat dikategorikan sebagai tetap dan dapat disesuaikan. Formasi teleportasi skala besar yang beroperasi penuh akan menjadi dua arah dan dapat disesuaikan, tidak hanya mampu berteleportasi bolak-balik, tetapi juga ke lokasi yang berbeda. Satu arah berarti seseorang dapat menggunakannya untuk berteleportasi ke formasi teleportasi lain, tetapi seseorang tidak dapat berteleportasi ke lokasi ini dari formasi lain. Dua arah berarti orang dapat berteleportasi bolak-balik. Formasi seperti itu mampu menteleportasi orang atau benda ke lokasi lain, dan lokasi lain juga dapat menteleportasi orang atau benda sebagai balasannya. Tetap berarti hanya bisa memindahkan seseorang ke lokasi tertentu. Dapat disesuaikan berarti dapat memindahkan mereka ke berbagai formasi. Dengan dijelaskan oleh Sueli, Qinlai segera mengerti. Dia melihat formasi teleportasi spasial di depannya dan bertanya, apakah formasi teleportasi ini satu arah dan tetap? Ya, Sueli menganggukkan kepalanya dan berkata, formasi teleportasi ini hanya dapat memindahkan seseorang ke lokasi tetap. Selanjutnya, itu hanya bisa berteleportasi dan tidak menerima. Bagaimana kamu bisa tahu? Qinlai melihat dengan hati-hati. Di sini, jiwa merah Sueli mendarat di atas sepotong batu biru mengkilap. Dia menunjuk ke arah panah yang berkilauan di dalam batu dan menjelaskan, panah ini berarti satu arah. Jika ini memiliki panah di kedua sisi, itu akan membuat ini menjadi formasi teleportasi dua arah yang bisa berteleportasi dua arah. Jika ada beberapa panah seperti ini yang disusun berdampingan, itu akan membuatnya menjadi formasi teleportasi yang dapat disesuaikan. Qinlai segera mengerti. Apakah formasi teleportasi identik dalam penampilan? Qinlai bertanya sekali lagi. Mereka tidak. Sueli menggelengkan kepalanya. Penampilan setiap formasi teleportasi terlihat berbeda sesuai dengan ranah pembuat dan tingkat pemahaman mereka terhadap ruang. Beberapa formasi teleportasi berbentuk bulat, ada yang persegi, dan ada juga yang persegi panjang. Ketika pengrajin yang berbeda menempa artefak roh yang sama, produk akhir mungkin tidak sama. Logika yang sama berlaku di sini. Lihatlah formasi teleportasi ini. Apakah itu masih berfungsi? Qinlai bertanya dengan ekspresi bermartabat saat dia berdiri di samping batu kapur hijau. Tempat ini adalah perut Herb Mountain. Disinilah dia biasa berkultivasi di masa lalu. Namun, ini bukan formasi sejak saat itu. Qinlai telah mengikuti perintah kakeknya. Setelah mengaktifkan sakelar, setiap terowongan di dalam Herb Mountain telah diblokir. Demikian pula, semua gua di dalamnya telah runtuh. Dia berpikir bahwa dia telah menghapus setiap jejak kultivasinya. Setelah bertahun-tahun, mengejutkan bahwa, saat memasuki Gunung Herb melalui terowongan yang baru digali, dia benar-benar akan menemukan bahwa dia tidak tahu metode magis apa yang digunakan kakeknya untuk membuat formasi teleportasi ini ketika Gunung Herb runtuh. Ketika formasi lama menghilang, formasi baru benar-benar muncul melalui cara supernatural. Sesuatu seperti ini hanya bisa dikagumi dengan takjub. Qinlai yakin kakeknya belum kembali. Ini berarti, ketika dia mengaktifkan sakelar bertahun-tahun yang lalu dalam upaya untuk menghapus semua jejak di dalamnya, formasi teleportasi baru ini juga telah terbentuk.
Dari 18 keping batu dan sinar cahaya yang terjalin itu, Qinlai samar-samar bisa melihat beberapa jejak yang sudah dikenalnya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Formasi teleportasi baru secara langsung berevolusi dari formasi lama. Ini adalah evolusi magis dari formasi. Nak, tempat apa ini? Bagaimana Anda menemukan formasi teleportasi ini? Sueli tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu, saya selalu berkultivasi di sini, kata Qinlai setelah terdiam beberapa saat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menjelaskan perlahan, di gua inilah saya menghabiskan 7 tahun penuh. 7 tahun yang lalu, gua ini tidak seperti ini dan ini juga bukan formasi yang ada di sini. Ada formasi lain yang telah dibangun yang membantu saya menarik guntur dan kilat dan mengurangi intensitas kekuatan mereka saat saya berkultivasi. Sueli membuka matanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Qinlai menyebutkan bahwa formasi teleportasi saat ini telah berevolusi langsung dari yang lama melalui aktivasi sakelar, Sueli sangat terkejut sehingga jiwanya terus-menerus bergetar. Apa? Menggunakan formasi untuk membentuk yang lain. Menggunakan sakelar untuk menghancurkan formasi lama dan membuat yang baru. Surga? Apakah benar-benar ada metode misterius untuk mengubah formasi di dunia ini? Bahkan Sueli terkejut dengan ini. Dia memandang Qinlai seolah-olah dia sedang melihat monster, dan berkata, saya hanya pernah mendengar bahwa metode ajaib seperti itu ada di dunia ini, tetapi saya belum pernah melihat seseorang berhasil mencapainya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, dan kakekmu membangun semua yang ada di dalam sini, maka kakekmu pastilah master formasi terhebat di dunia ini. Qinlai tanpa sadar merasakan gelombang emosi. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan darahnya memompa. Meskipun dia selalu tahu bahwa kakeknya luar biasa, dia masih merasa sangat bersemangat setelah Sueli mengatakannya dengan sangat percaya diri. Namun, kakekmu tidak memberitahumu tentang rahasia di dalamnya dan masih menciptakan fasad untuk menghancurkan gua. Saya tidak berpikir dia ingin Anda tahu tentang keberadaan formasi teleportasi ini atau menjadi bagian dari hal-hal yang terkait dengannya. Sueli mengubah topik pembicaraan dan menangkap detail penting dengan satu kalimat. Qinlai mengangguk sedikit. Dia juga mendapatkan kembali akal sehatnya. Kakeknya tidak memberitahunya tentang rahasia ini, dan dengan sengaja menciptakan fasad untuk menghancurkan gunung. Seharusnya seperti yang dikatakan Sueli. Kakek Qinlai tidak ingin dia mengunjungi kembali Herb Mountain. Pada kenyataannya, Qinlai takut jika dia tidak salah memasuki alam neter dan perlahan dan susah payah menyelidiki kebenaran, mendengarnya dari mulut Kuluo dan mengetahui bahwa formasi teleportasi mungkin ada di dalam Herb Mountain, dia mungkin tidak menggali terowongan baru dan memasuki perut gunung lagi. Dia tidak akan pernah tahu keberadaan formasi teleportasi di dalam gunung selama sisa hidupnya. Jelas kakeknya tidak ingin dia mengetahui hal-hal tentang dunia neter dan tidak ingin dia menjadi bagian darinya. Formasi teleportasi ini sangat stabil, tetapi masih membutuhkan sesuatu yang lain untuk berteleportasi, kata Sueli dengan bijak. Itu masih kekurangan batu roh spasial. Batu roh spasial bertindak sebagai katalis untuk pembentukan teleportasi. Hanya dengan memicu energi spasial di dalam batu roh spasial, seseorang dapat benar-benar mengaktifkan formasi teleportasi. Setiap formasi teleportasi asli membutuhkan batu roh spasial. Formasi teleportasi ini saat ini tidak kekurangan apapun selain dari batu roh spasial. Batu roh spasial. Qinlai mengerutkan kening. Dia menatap Sueli dengan curiga dan berkata, kamu sebelumnya mengatakan kepadaku bahwa, untuk membangun formasi teleportasi yang secara langsung terhubung ke tanah darah pamungkas ke rawa beracun, kamu ingin aku menemukan batu pantasem, batu frost star, fate crystal, ethereal jade dan darah segar dari Scarlet Spirit Turtle. Namun Anda tidak pernah menyebutkan batu roh spasial. Tiba-tiba, Sueli tertawa pahit. Aku bukan kakekmu dan aku tidak tahu bagaimana membangun formasi teleportasi asli. Ketika saya mengatakan kepada Anda untuk menemukan Pantasem Stone, Frost Star Stone, Fate Crystal, Ethereal Jade, dan darah segar dari Scarlet Spirit Turtle untuk membangun formasi teleportasi, sebenarnya, itu tidak akan benar-benar dianggap sebagai formasi teleportasi. Apa maksudmu? Saya pikir Anda mengatakan bahwa bahan-bahan itu dapat digunakan untuk membangun formasi teleportasi yang terhubung langsung ke tanah darah pamungkas. Qinlai memasang ekspresi suram. Tanah darah pamungkas terletak di antara benua Scarlet Tide dan alam neter. Tempat yang disebut Nether Battlefield, ada di lapisan antara dua alam. Lapisan di antara dua alam memiliki suasana kacau. Itu bergetar terus-menerus dan merupakan bagian dari wilayah khusus. Formasi teleportasi yang ingin saya bangun dengan batu pantasem, batu frost star, kristal takdir, giok ethereal, dan darah segar penyu roh merah tidak memerlukan bantuan batu roh spasial.
Dengan mengandalkan kekuatan esensi darah saja, itu akan memungkinkan seseorang yang mengolah seni roh darah untuk memasuki tanah darah pamungkas. Tapi formasi teleportasi itu tidak dapat dianggap sebagai formasi teleportasi spasial asli. Melalui sedikit tipu daya, saya akan menggunakan metode khusus untuk memicu esensi darah. Selain itu, karena tanah darah pamungkas ada di antara dua alam, teleportasi akan dimungkinkan. Jika tempat itu tidak berada di antara alam, dan jika tempat itu bukan tempat darah pamungkas yang padat dengan energi roh darah, formasi teleportasi yang ingin aku buat tidak akan berguna. Sueli merasa bahwa penjelasannya kepada Qinlai sangat rincin dan hati-hati. Namun, Qinlai tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia dengar. Itu berarti tujuan teleportasimu entah bagaimana istimewa. Qinlai menjadi tidak sabar. Karena itulah Spatial Spirit Stone tidak diperlukan, kata Sueli sambil mengangguk. Tapi karena formasi teleportasi yang dibangun kakekmu adalah formasi teleportasi asli, itu membutuhkan batu roh spasial. Apakah batu roh spasial itu berharga? Qinlai mengerutkan kening. Dari mana saya berasal, itu tidak dianggap sangat berharga. Di sini, di benua pasang surut, saya tidak terlalu yakin, jawab Sueli. Ekspresi Qinlai menjadi berat. Setelah tinggal di gua begitu lama, dia merasa langit akan segera cerah. Dia buru-buru keluar dari gua dan memblokir pintu masuk dengan batu raksasa sekali lagi. Keluarga Feng yang menyebalkan harus diusir dari kota Ling sesegera mungkin. Begitu berada di luar dan melihat warna putih marmer dari langit fajar, Qinlai menjadi bertekad. Jika formasi teleportasi tidak ada di dalam Herb Mountain, dia mungkin tidak akan terganggu oleh masalah keluarga Feng yang menduduki kota Ling. Dia juga tidak akan mempermainkan perasaan Liu Ting dan dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya di sini. Tapi sekarang, setelah memastikan bahwa formasi teleportasi spasial ada di dalam Herb Mountain, jika orang-orang dari keluarga Feng melanjutkan penggalian mereka, rahasia itu pasti akan terungkap. Qinlai perlu segera menyelesaikan potensi ancaman keluarga Feng. Feng Yi, Feng Bin, jika kamu bersikeras untuk tinggal di kota Ling, maka kamu pantas mendapatkan kemalanganmu. Bersenandung dalam hatinya, Qinlai diam-diam kembali ke kota Ling dengan sinar ganas di matanya. Kakak Yao, apakah kamu baru saja kembali dari kultivasi pagimu? Saat Qinlai mencapai kota Ling, dia melihat Liu Ting kebetulan berdiri di pintu masuk kota, menyapanya dengan gembira. Aku membuatkan sarapan untukmu. Makan sesuatu dulu. Qinlai tersenyum cerah. Baru-baru ini, Qinlai pergi ke Herb Mountain di malam hari dan menggali gua batu secara rahasia. Pada siang hari, dia tinggal di kota Ling dan dengan antusias mengejar Liu Ting. Dalam beberapa hari yang singkat, hubungan mereka telah berkembang pesat. Terkadang, ketika Qinlai dengan berani memegang tangannya, dia tidak akan menolak dan hanya tersipu, diam-diam menerimanya. Saat ini, jika Liu Ting tidak melihatnya selama sehari, dia akan tampak kecewa dan sedih. Ketika Qinlai pergi setiap malam, Liu Ting sebentar akan merasa tersesat. Klan keluarga Feng, Wei Li, dan para pemuda dari Nebula Pavilion semua bisa melihat kasih sayang yang mendalam untuk Qinlai dari sikap Liu Ting. Orang-orang ini diam-diam mengutuk bagaimana hati seorang wanita berubah secepat pergantian halaman. Baru-baru ini, setiap kali Feng Yi dan Wei Li mencoba mencari alasan untuk mendekati Liu Ting, dia akan menolak mereka dengan tidak sabar. Seolah-olah dia membuang-buang waktu hanya dengan melihat mereka. Ini membuat Feng Yi dan Wei Li terlihat murung sepanjang hari. Liu Ting awalnya berjanji kepada Feng Yi bahwa, setelah masalah tentang Gunung Ramuan selesai, dia akan menemani orang-orang dari keluarga Feng ke Gunung Serigala Surgawi dan mulai menambang Viri Solar Jade. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Liu Ting tidak hanya mengunjungi Herb Mountain sekali saja, sepertinya dia juga kehilangan minat pada Gunung Serigala Surgawi dan Giok Surya berapi-api. Hal ini semakin membuat Feng Yi kesal dan marah. Nona, kapan kita bisa kembali ke Nebula Pavilion? Liu Yan berjalan keluar dengan senyum pahit, menghadap Liu Ting, dan membungkuk berulang kali. Keluarga Feng berasal dari Sateret Ice Manor. Mengenai penggalian Herb Mountain, selalu harus ada seseorang dari Nebula Pavilion yang mengawasinya. Dengan cara ini, begitu ada keuntungan, Nebula Pavilion juga akan mendapat bagian. Karena Liu Ting selalu menemani Qinlai di siang hari, dia tidak punya waktu luang untuk pergi ke Herb Mountain. Karena itu, dia meminta Liu Yan untuk menggantikannya dan memantau situasi Gunung Ramuan. Liu Yan terus-menerus mengeluh tentang tugas ini dan terus berdebat tentang kembali ke Pavilion Nebula. Dia tidak lagi mau bekerja dengan Liu Ting dan keluarga Feng. Dia juga tidak memiliki pendapat yang baik. Setelah dikonfirmasi bahwa tidak ada biji di dalam Herb Mountain, Anda kemudian akan diizinkan untuk kembali ke Nebula Pavilion. Liu Ting mengerutkan kening, berteriak pada Liu Yan sembarangan.
Dia kemudian berbalik ke Qin Lai lagi dengan senyum mekar. Kakak Yao, aku merebus bubur. Ayo pergi sebelum dingin. Qin Lai tersenyum santai. Dia pergi bersama Liu Ting di bawah tatapan penuh kebencian Feng Yi, Wei Li, dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, setelah makan dan minum sepuasnya, Qin Lai dan Liu Ting duduk bersama dengan kursi kayu bersandar satu sama lain, bahu mereka hampir bersentuhan. Qin Lai tersenyum tipis. Tiba-tiba, dia meraih tangan putih lili Liu Ting, menatapnya dengan penuh semangat, dan berkata, Ting Ting, tidakkah menurutmu kota Ling ini sedikit bising? Wajah elegan Liu Ting dipenuhi dengan rona merah yang menawan. Dia mengangguk dan dengan malu-malu berkata, setelah beberapa waktu, saya berencana untuk mengundang Anda ke Nebula Pavilion untuk bertemu dengan ayah saya pikir ayah saya pasti akan menyukai Anda. Qin Lai tersenyum. Dia segera menyadari bahwa Liu Ting telah salah memahami arti kata-katanya. Dia mengatakan bahwa kota Ling berisik tidak berarti dia ingin pergi. Itu berarti dia ingin mengusir orang. Setelah menduduki kota Ling, orang-orang dari keluarga Feng ini telah membuat keributan setiap hari. Itu membuatku kesal. Qin Lai mengerutkan kening. Selama ini, setelah berburu binatang roh di pegunungan Arktik, saya menganggap kota Ling sebagai tempat perhentian sementara. Saya memilihnya karena suasananya yang damai. Setelah keluarga Feng datang, mereka mengganggu kedamaian dan ketenangan dan itu agak mempengaruhi kultivasi saya. Selain itu, saya merasa bahwa pemandangan di sini tidak terlalu buruk, dan juga tenang. Jika hanya kita berdua yang berkultivasi di sini sendirian, saya pikir itu akan lebih nyaman. Bagaimana menurutmu, Ting Ting? Kakak Yao, kamu ingin berduaan denganku di kota Ling? Liu Ting menangis, setenang lalat. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Qin Lai, matanya penuh kebahagiaan, dan tersenyum tipis. Qin Lai mengangguk, tersenyum. Itu benar, aku ingin berduaan denganmu di kota Ling tanpa gangguan orang lain. Terlebih lagi, Wei Li, dan Feng Yi, cara mereka menatapku selalu penuh permusuhan. Ini membuatku sangat tidak nyaman. Saya mengerti. Liu Ting tersenyum lembut. Setelah itu, dia bangkit dengan anggun dan berkata, aku akan keluar sebentar. Di bawah tatapan dorongan Qin Lai, Liu Ting berjalan dengan arogan. Pada saat ini, klan keluarga Feng belum pergi ke Gunung Herb. Wei Li dan para pemuda dari Paviliun Nebula juga menunggu dengan tidak sabar. Feng Yi, Paman Feng juga, Liu Ting memandang orang-orang dari keluarga Feng dan melambai, memberi isyarat kepada mereka untuk datang. Feng Bin dan Feng Yi, yang memaksakan senyum, tiba di samping Liu Ting. Feng Yi bertanya, Ting Ting, ada apa? Ting Ting, Liu Ting mengerang pelan di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah Qin Lai mulai memanggilnya Ting Ting, mendengar Feng Yi memanggilnya dengan cara yang sama membuatnya merasa agak tidak nyaman. Hubungan kita tidak begitu intim, Feng Yi. Di masa depan, akan lebih baik bagi Anda untuk memanggil saya Nona Liu, kata Liu Ting dengan dingin. Karena sudah memaksakan senyum, wajah Feng Yi langsung membeku. Sinar kemarahan yang ekstrim melintas di matanya. Qin Lai bersandar di jendela, setengah dari wajahnya terlihat, dan menyaksikan adegan ini dengan santai. Setelah mendengar kata-kata itu dari Liu Ting, dia juga agak tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Kesombongan Liu Ting yang lugas tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Dia menyadari bahwa Liu Ting tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia tiba-tiba menyapu kehormatan Feng Yi di depan begitu banyak klan keluarga Feng. Menarik. Hehe, ini sangat menarik. Melihat wajah Feng Yi yang hampir cacat, Qin Lai merasa senang di dalam. Ini terasa jauh lebih baik daripada membunuh Feng Yi secara langsung. Sebenarnya, kota Feng telah dihancurkan, tidak perlu waktu lama bagimu untuk membangunnya kembali. Saya pikir, mengenai keluarga Feng, kota Feng jauh lebih cocok untuk membuat Anda betah. Selain itu akan membuat kalian merasa lebih bahagia dan lebih nyaman. Seolah-olah Liu Ting tidak memperhatikan perubahan ekspresi Feng Yi. Dia mengangkat kepalanya dengan arogan dan dengan egois berkata, setelah menambang Herb Mountain untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apapun, saya yakin rumor itu salah. Tidak ada biji atau bahan lain di Gunung Herb sama sekali. Wajah Feng Bin, Feng Yi, dan klan keluarga Feng menjadi pucat. Mereka diam-diam mendengarkan apa yang dikatakan Liu Ting, ingin mengetahui motifnya yang sebenarnya. Aku akan kembali dan berbicara dengan ayahku. Akan lebih baik jika keluarga Feng kembali ke kota Feng dan tinggal di sana. Bagaimana itu terdengar? Kota Ling ini, itu bisa terus dibiarkan kosong untuk saat ini. Liu Ting akhirnya mengatakan motifnya. Pada saat itu, Feng Yi tidak bisa lagi mempertahankan senyum palsunya. Dengan ekspresi muram,
Dia berkata dengan suara sedingin es, "Nona Liu, Andalah yang datang ke kota Ling dan biarkan kami menempatinya. Kami tiba di sini setelah perjalanan yang panjang dan sulit, menyeret keluarga kami ke sini justru karena kami ingin segera tinggal di sini. Kami tidak membawa alat atau bahan apapun untuk membangun kembali kota Feng. Apa yang Anda katakan sekarang? Ingin mengusir kami keluar dari kota Ling dan kembali ke kota Feng untuk membangun kembali, bukankah ini sedikit tidak pantas? Menambang Herb Mountain juga merupakan saranmu. Setelah melihat bahwa kami akan memasuki perut gunung, Anda ingin kami berhenti hanya dengan sepatah kata. Apa maksudmu dengan itu? Feng Bin selalu pandai bertahan, tetapi dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Nona Liu, mengizinkan begitu banyak orang dari keluarga Feng datang ke sini, mungkinkah Anda hanya mempermainkan kami? Aku belum pernah melihat orang seperti ini. Cek, dia praktis berbalik melawan kita. Banyak klan keluarga Feng juga mengutuk pelan. Mereka memelototi Liu Ting, mata mereka penuh dengan kemarahan yang benar. Banyak praktisi bela diri yang pemarah bahkan mulai berkumpul di sekitar Liu Ting, tiba-tiba mengelilinginya dengan ekspresi bermusuhan. Bagaimanapun, orang-orang ini milik Sateret Ice Manor. Meskipun Liu Ting adalah putri Liu Yuntao, otoritasnya masih belum cukup baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di depan mereka. Apa yang kalian inginkan? Menyaksikan klan keluarga Feng mengelilinginya dan Feng Bing dan Feng Yi secara mengejutkan tidak membantu untuk mencegah mereka melakukannya, Liu Ting mulai sedikit panik. Feng Bin dan Feng Yi selalu sangat rendah hati dan menyanjung. Akibatnya, dari lubuk hatinya, orang-orang dari keluarga Feng berada di bawah perhatiannya. Dia tidak menyangka keluarga Feng akan mengabaikan perintahnya dan memperlakukannya seperti ini. Feng Yi, tenang. Wei Li berdiri dengan kerumunan praktisi bela diri dari Nebula Pavilion. Mereka membentuk lingkaran dengan Liu Ting di tengah dan menghadapi klan keluarga Feng. Wei Li, tidakkah kamu melihat bahwa pikiran Nona Liumu telah dirasuki setan? Feng Yi mencibir dengan percaya diri yang muncul entah dari mana, wajahnya gemetar. Kota Ling dan Gunung Herb milik Pavilion Nebula. Bahkan jika Sister Ting menarik kembali kata-katanya, keluarga Feng Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Wei Li berkata dengan dingin. Selama ini, Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion selalu memiliki hubungan yang damai. Saya harap Anda tidak bertindak impulsif. Jika Sister Ting terluka, bahkan Master Disiplin Sateret Ice Manor mungkin tidak dapat menyelamatkan keluarga Feng. Nona Liu adalah orang yang telah menindas kita, Feng Bin mendengus dingin. Feng Yi, Feng Bing, beraninya Anda membiarkan orang-orang dari keluarga Feng Anda mengelilingi saya. Kalian sama sekali tidak tahu tentang kematian. Setelah melihat Wei Li dan yang lainnya datang untuk melindunginya, dia menjadi lebih berani. Dia menunjuk dua ayah dan anak dan keluarga Feng, berteriak keras, saya tidak siap untuk membiarkan masalah ini pergi. Biarkan saya memberitahu Anda orang-orang, jangan pernah berpikir untuk mengambil kembali kota Feng tempat Anda berasal, belum lagi kota Ling dan Gunung Herb. Orang-orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Feng dulunya adalah pengkhianat Pavilion Nebula. Kota Feng juga merupakan bagian dari wilayah Pavilion Nebula. Jika saya menolak untuk mengizinkannya dan Anda masih memiliki keberanian untuk membangun kembali, Pavilion Nebula akan sekali lagi menghancurkan fondasi Anda. Setelah dipermalukan dan dimarahi, Liu Ting membuka kembali bekas luka keluarga Feng, mengungkit masalah pengkhianatan Pavilion Nebula. Kupu-kupu malam rendahan. Feng Yi mulai berteriak juga, menggunakan jarinya yang tersisa untuk menunjuk Liu Ting. Kemarahan yang telah ditekan Feng Yi akhirnya meletus. Kamu jalang. Hanya karena beberapa pria yang tidak diketahui asalnya muncul, Anda tidak hanya secara sepihak melanggar perjanjian dengan kami, keluarga Feng, Anda bahkan dengan berani berhubungan dengannya setiap hari. Apakah orang sepertimu, Nona Pavilion Nebula, tidak punya malu? Feng Yi, Anda tidak berharga tidak valid kehilangan lengan. Aku akan membunuhmu. Liu Ting berteriak. Tidak berharga tidak valid. Anda menyebut anak saya cacat yang tidak berharga. Jalang kecil, kamu benar-benar berpikir begitu? Hanya karena kamu adalah putri Liu Yuntao, aku tidak berani menyentuhmu. Feng Bin menjadi marah. Masing-masing pihak saling menatap dalam permusuhan. Sepertinya pertarungan panik akan pecah kapan saja. Qin Lai melihat bahwa, hanya dengan kata-katanya, situasinya telah berkembang ke tingkat yang menakutkan. Dia tertawa dalam hatinya dan bersiap untuk keluar dan mendukung pihak Liu Ting untuk menekan keluarga Feng yang merepotkan. Pada saat itu, dia merasakan dua pembangkit tenaga listrik memasuki kota Ling dari luar. Melihat dari jendela, dia menghadap pintu masuk kota. Qin Lai mulai mencibir tanpa sadar, ternyata mereka berkolaborasi dengan Dark Asura Hall. Tidak heran duo ayah anak keluarga Feng ini tiba-tiba memiliki kepercayaan diri.
Master Aula pertama Dark Asura Hall dan Master Hall kedua, masing-masing Yuan Tiannya dan Cao Xuanrui, dimakamkan di Sekte Persenjataan. Tidak lama setelah kematian keduanya, Tu Sixiong duduk di singgasana Master Aula kedua dengan bantuan keluarga Song. Sementara itu, mantan ketua Aula ketiga, Han Pu, menggantikan Yuan Tiannya dan menjadi ketua Aula pertama yang baru, dengan otoritas yang luar biasa. Ada desas-desus bahwa pendukung Han Pu adalah keluarga Ni yang mendalam dari aliansi surga. Setelah kematian Yuan Tiannya, Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion saat ini dengan cepat mencari koneksi dengan Master Aula pertama Han Pu. Feng Yi memiliki pikiran yang hebat, dan dia telah lama meningkatkan hubungannya dengan Han Pu atas nama Sateret Ice Manor dengan menyuap orang-orang di sekitar Master Aula pertama dengan beberapa bahan roh langka di dalam domain Sateret Ice Manor. Feng Yi awalnya akan menggunakan Fury Solar Jade di Celestial Wolf Mountain untuk menyenangkan Liu Ting. Ini adalah satu-satunya alasan dia memberitahunya tentang rahasia itu. Namun, sejak Yao Tian muncul entah dari mana, sikap Liu Ting terhadapnya telah mengalami perubahan besar. Dia sudah melupakan keberadaannya. Ini menyebabkan Feng Yi merasa cemburu dan marah. Oleh karena itu, dia tidak lagi ingin Liu Ting mengganggu penambangan batu giok matahari berapi-api di Gunung Serigala Surgawi. Dua praktisi bela diri Rilem manifestasi berjalan dari pintu masuk kota keduanya dari Dark Asura Hall. Mereka adalah dua jenderal di bawah Hall Master Han Pu bernama Guo Ying dan Guo Hao. Mereka berdua adalah saudara yang telah menerima banyak manfaat dari Feng Yi di masa lalu. Karena Feng Yi telah mengirim pesan kepada Guo Ying dan Guo Hao tentang keberadaan Fury Solar Jade di Celestial Wolf Mountain, dia berhasil mengundang mereka ke sini. Kakak Guo, kakak kedua Guo. Saat dia melihat kedua bersaudara itu, Feng Yi berteriak kepada mereka dengan sayang dan melambai kepada mereka berulang kali. Guo Ying dan Guo Hao tersenyum sepanjang jalan, sepertinya tidak menyadari betapa tegangnya situasi saat ini. Setibanya di sana, mereka melihat Feng Yi dari sudut mata mereka saat Guo Ying berkata, "Kamu mengatakan bahwa ada batu giok matahari berapi-api di Gunung Serigala Surgawi. Jika Anda berani berbohong kepada kami, jangan salahkan kami karena tidak baik." Kedua bersaudara itu datang sendiri untuk mengambil tambang Fury Solar Jade untuk diri mereka sendiri dan keluarga Feng. Mereka tidak memberitahu Dark Asura Hall tentang masalah ini. Bagaimana saya berani berbohong kepada dua saudara laki-laki saya? Feng Yi mengangguk dan mengepalkan tinjunya dengan tatapan rendah hati. Dia menamparkan dadanya dan berjanji, Fury Solar Jade ada di Celestial Wolf Mountain. Aku sudah menambangnya sebelumnya, dan kita bisa mulai lagi kapan saja. Apa semua ini? Guo Ying bertanya seolah dia baru menyadari situasinya. Dia melihat ke kelompok Pavilion Nebula, lalu ke klan Feng Yi, sebelum dia mulai mengerutkan kening dan memarahi. Hei, 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 baik Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion seharusnya bekerja di bawah Master Aula pertama. Persatuan adalah yang paling penting. Apa yang kalian lakukan? Ketika Liu Ting melihat bahwa kedua pendatang baru itu adalah praktisi bela diri dari Dark Asura Hall, bahwa mereka adalah Guo Ying dan Guo Hao yang sering datang ke kota Batu Es, dan bahwa Feng Yi tampak sangat akrab dengan mereka, dia langsung menjadi bingung. Wei Li dan yang lainnya semua membungkuk dan memberi hormat ketika mereka melihat bahwa para pendatang baru itu berasal dari Dark Asura Hall. Nebula Pavilion dan Sateret Ice Manor keduanya adalah pasukan bawahan dari Dark Asura Hall. Setiap praktisi bela diri yang berasal dari Dark Asura Hall akan memiliki status yang lebih tinggi dari mereka. Ini terutama terjadi karena saudara laki-laki, Guo Ying dan Guo Hao, sering datang ke kota Batu Es mewakili Han Pu. Salah satunya berada di tahap tengah dari alam manifestasi dan yang lainnya di tahap akhir dari alam manifestasi. Mereka tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka dengan hati-hati. Ada seseorang bernama Yao Tian yang datang ke kota Ling beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia dari luar negeri dan sedang melakukan perjalanan melalui pegunungan Arktik. Mata penuh kebencian dan berbisa Feng Yi melirik posisi Qin Lai dari jauh. Secara kebetulan, Qin Lai baru saja menjulurkan kepalanya keluar jendela dan menatap matanya. Ekspresi Qin Lai tenang dan tenang. Dia berjalan keluar dari rumah dan dengan tenang bersandar di pintu, bahkan sedikit tersenyum pada Feng Yi. Feng Yi merasa bahwa dia sedang dipandang rendah. Ekspresinya dingin, dan seolah-olah auranya tiba-tiba melonjak dengan kedatangan saudara-saudara Guo. Dia menunjuk Qin Lai dan berseru dengan nada rendah, "Itu dia." Mengikuti jarinya, Guo Hao dan Guo Ying keduanya mengerutkan kening dan menatap Qin Lai. Saya menduga bahwa pria ini mungkin dari Eight Extreme Temple dan Joyful Union Sect. Alasan dia datang ke kota Ling mungkin untuk menyelidiki keluarga Ling dan Qin Lai. Feng Yi tertawa dingin dari lubuk hatinya dan segera mulai mencoreng reputasi Qin Lai. Pria ini pasti tidak baik.
Fakta bahwa Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple hanya bersahabat di permukaan adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap kekuatan di benua Scarlet Tide. Bahkan kekuatan batu kapur seperti Pavilion Nebula, dan bahkan orang seperti Feng Yi, tahu tentang ini, jadi tentu saja Guo Hao dan Guo Ying bahkan lebih menyadarinya. Kota Ling berada di bawah yurisdiksi Pavilion Nebula dan dikelola oleh Dark Asura Hall. Secara alami, itu milik aliansi surga yang mendalam. Jika seorang praktisi bela diri dari Joyful Union Sect dan Eight Extreme Temple telah secara terbuka menyatakan identitas mereka sebelum datang, situasinya mungkin sedikit lebih baik, tetapi jika itu adalah upaya licik untuk menanyakan tentang berita tertentu, maka itu akan melanggar aturan tidak tertulis. Mungkin juga pria ini adalah orang dari keluarga Ling atau mungkin terkait dengan mata-mata pengkhianat itu, Qin Lai. Ayah Feng Yi, Feng Bin, bahkan lebih berbahaya daripada Feng Yi. Mata mungilnya bersinar dengan cahaya dingin dan berbisa saat dia berkata dengan lembut, baik Qin Lai dan keluarga Ling adalah sisa-sisa ras jahat. Fakta bahwa pria ini diam-diam datang ke kota Ling mungkin karena dia terkait dengan ras jahat. Menurut pendapat saya, kita harus menangkap orang ini dan menggeledahnya. Kita akan melihat siapa dia sebenarnya. Mungkin ada penemuan yang mengejutkan. Dia mendesak Guo Hao dan Guo Ying untuk mengambil tindakan, jika memang ada penemuan, maka ini akan menjadi pencapaian besar. Kalian berdua akan mendapatkan reputasi hebat di Dark Asura Hall. Baik Guo Hao dan Guo Ying awalnya tidak memikirkan Qin Lai, tetapi saat ayah dan anak itu menekan mereka, mata mereka berbinar. Jelas bahwa mereka tergerak oleh kata-kata mereka. Di samping, ekspresi Qin Lai tidak berubah saat dia terus mendengarkan sambil tersenyum, sangat mengagumi metode Feng Yi dan Feng Bin. Tidak heran keluarga Ling hampir mati di tanganmu. Sungguh, kamu dipenuhi dengan trik-trik berbahaya. Bergumam di dalam, senyum di wajah Qin Lai tidak memudar saat dia berjalan tanpa rasa takut ke tempat terbuka. Apakah kalian membicarakanku? Dia memandang kerumunan dengan mengejek. Kakak Yao datang dari luar negeri, dan dia hanya berburu binatang buas di sekitar pegunungan Arktik untuk mengumpulkan pengalaman sebagai praktisi bela diri rilem manifestasi. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan keluarga Ling dan pengkhianat Qin Lai? Tanpa menunggu Qin Lai menjelaskan dirinya sendiri, Liu Ting langsung melompat keluar dengan mata melotot. Menatap Feng Yi, dia berteriak, Feng Yi, jangan berani-berani memfitnah tanpa alasan. Itu yang dia katakan padamu, tentu. Anda mungkin percaya, tapi kami tidak. Feng Yi tersenyum dingin dan menoleh ke arah saudara-saudara, berkata, dua saudaraku, latar belakang orang ini tidak diketahui dan harus diselidiki secara menyeluruh. Bagaimana menurutmu? Aku melihat siapa dirimu sekarang, Feng Yi. Anda pria kecil tercela. Anda tidak dapat merayu saya, jadi Anda sengaja menyerang kakak Yao, bukan? Liu Ting berteriak keras. Guo Hao mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Feng Yi dan Liu Ting diam. Guo Hao berasal dari Dark Asura Hall, dan dia sering muncul di Ichestone City. Dia selalu ditemani oleh tembakan besar dari Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion, itulah sebabnya dia memiliki tingkat intimidasi tertentu di depan para praktisi bela diri pasukan Limestone. Melihat Guo Hao tidak senang, Liu Ting tidak punya pilihan selain diam. Dia menatap cemas pada Qin Lai, takut dia akan menderita karena tangan mereka. Kakak Yao, kamu bilang kamu datang dari luar negeri. Dari benua mana Anda berasal? Kekuatan mana yang Anda miliki? Guo Hao menuntut dengan nada interrogatif. Qin Lai tersenyum tenang dan menatap kedua bersaudara itu dengan arogan, berkata, kalian berdua seharusnya siapa? Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mengetahui dari mana saya berasal? Karena dia sudah memastikan bahwa ada formasi teleportasi di dalam Herb Mountain, urusannya dalam perjalanan ini sudah selesai. Saat ini, masalah prioritas tertinggi adalah mengusir keluarga Feng dari kota Ling, lebih disukai untuk kebaikan sehingga rahasia di dalam Gunung Ramuan akan dipertahankan tanpa batas. Oleh karena itu, Qin Lai tidak sabar untuk membuat kekacauan sepele ini sebesar mungkin sehingga dia memiliki alasan untuk membunuh seseorang. Nada suaranya jelas tidak sopan. Ini adalah kota Ling, domain Aula Asura Gelap kami, dan kami adalah praktisi bela diri Aula Asura Gelap. Guo Hao mengidentifikasi identitas atasannya sebelum mendengus dingin. Kamu berada di tanah ini, jadi kamu berada di domain Dark Asura Hall. Anda memberitahu kami apakah kami memiliki kualifikasi untuk menginterogasi Anda tentang asal-usul Anda atau tidak. Anda tidak. Ekspresi Qin Lai santai dan penuh dengan kesombongan. Tanpa menunggu izin, dia berjalan sampai dia berada di samping Liu Ting sebelum berkata dengan lembut, ini bukan apa-apa. Jangan buang waktu dengan orang-orang ini dan terus berbicara di dalam rumah. Dia sengaja membuat marah pihak lain. Kakak Yao,
Liu Ting tampak khawatir, berpikir untuk membujuknya untuk bekerja sama, tetapi takut dia akan membuatnya marah. Jangan khawatir, kentang goreng kecil ini tidak ada apa-apanya di mataku, kata Qin Lai dingin. Saat berbicara, dia secara terbuka meraih tangan kecil Liu Ting dan tampak seperti dia akan dengan paksa menyeretnya ke dalam rumah. Dia benar-benar memperlakukan saudara laki-laki Guo Hao dan Guo Ying seperti udara. Dua saudaraku, pria ini benar-benar tidak tahu benar dan salah. Bagaimana menurutmu? Feng Yi terus mengipasi api. Tamparan. Dia baru saja selesai berbicara ketika tamparan keras terdengar. Kemudian Feng Yi terbang belasan meter ke udara. Dia ditampar langsung oleh Qin Lai. Ledakan. Setelah mendarat di tanah, setengah dari wajah Feng Yi benar-benar bengkak. Matanya, hidungnya, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Dia tampak benar-benar mengerikan. Kamu bilang aku tidak tahu benar dan salah. Dan kamu pikir kamu ini siapa? Qin Lis bahkan bersumpah dengan ekspresi dingin setelah memukuli seseorang. Yao Tian, beraninya kau bertindak jahat di domain Dark Asura Hall. Dark Asura Hall tidak akan pernah membiarkanmu bebas. Feng Yi mencengkeram wajahnya dan berteriak keras pada Qin Lai, tatapannya berbisa. Hah? Kamu pikir kamu bisa berbicara hanya karena kamu memiliki penyangga untuk meluruskan tulang belakangmu? Qin Lai melepaskan tangan Liu Ting dan, seperti kilat, langsung tiba di samping Feng Yi sekali lagi. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, dia menginjakkan kakinya tepat ke wajah Feng Yi. Hanya satu langkah untuk mengambil darah dari wajah tampan Feng Yi sekali lagi. Bercampur darah dan ingus, Feng Yi tampak sangat buas dan jelek. Kebencian di matanya semakin tumbuh saat dia menatap lurus ke arah Qin Lai dan berdiri dengan liar. Aku akan membunuhmu. Seperti neraka Anda akan. Qin Lai menginjak lagi, dan begitu dia mengangkat kakinya, ujungnya tiba-tiba bersinar dengan cincin cahaya kuning coklat. Ledakan. Dia melangkah tepat ke dada Feng Yi, dan suara tulang yang hancur bergema dengan jelas. Feng Yi meludahkan seteguk besar darah gelap. Mereka tumpah keluar dari mulutnya tak terkendali sebagai kebencian di matanya hancur dengan satu injakan. Yer, baru sekarang Feng Bin sadar, menyerang Qin Lai dengan marah sambil berteriak keras, bunuh dia. Bunuh dia. Saat ini, setiap anggota keluarga Feng berteriak mengancam, dan di bawah kepemimpinan Feng Bin, menyerang Qin Lai. Orang-orang bodoh bergegas menuju kematian mereka. Qin Lai bahkan tidak melihat Feng Yi di belakangnya setelah berbalik. Tiba-tiba lapisan cincin kuning cerah yang mengelilingi tubuhnya terlepas. Semburan melingkar energi roh kuning ditembakkan dari antara tangan Qin Lai, turun langsung ke pusat klan keluarga Feng yang menyerang. Dalam sekejap, seolah-olah mereka dilindas oleh Teng, klan keluarga Feng menangis dan menjerit saat tulang mereka dihancurkan oleh cincin kuning. Kekuatan bumi terkenal karena berat, kepadatan, dan kekuatan absolutnya. Cincin kuning mengandung energi yang kuat dari bumi, dan dampak yang luar biasa ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh praktisi bela diri Natal Opening Realm. Selanjutnya, banyak dari klan keluarga Feng ini bahkan belum memasuki alam pembukaan Natal. Pria ini terlalu biadab. Pada titik ini, Guo Hao marah dengan kesombongan dan pelanggaran hukum Qin Lai. Dia awalnya akan menunggu sampai dia selesai menanyai Qin Lai sebelum bertindak melawannya, tetapi setelah diejek berulang kali, dia benar-benar marah. Kedua bersaudara itu berbagi pemahaman yang tak terucapkan. Setelah saling menatap mata, mereka dengan marah meraung dan menyerang. Guo Hao dan Guo Ying. Satu berada di tahap akhir dari alam manifestasi dan yang lainnya berada di tahap tengah dari alam manifestasi. Saudara-saudara telah berjuang bersama satu sama lain selama bertahun-tahun, dan kerja tim mereka sempurna. Cahaya roh berwarna hijau yang dipenuhi dengan aura Sylvan terlempar keluar dari antara tangan Guo Hao. Lampu hijau zamrud tiba-tiba terbelah menjadi banyak bagian di udara. Pada pandangan pertama, cahaya roh menyerupai daun pohon yang terbang. Mereka hijau dan lembut, memberikan perasaan terkubur di tengah daun jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Qin Lai, yang menghancurkan klan keluarga Feng, mengangkat kepalanya dan mengamati daun hijau jatuh ke arahnya. Dia tersenyum menghina dan menggelengkan kepalanya, berkata, apakah hanya itu yang dimiliki oleh praktisi bela diri Dark Asura Hall? Tiba-tiba, medan gravitasi terdistorsi meletus keluar dari Qin Lai. Lapisan berbeda dari riak kuning cerah yang aneh ada di udara, dan riak itu disebabkan oleh peningkatan gravitasi. Menyipitkan matanya, Qin Lai menyalurkan kekuatan magnet geosentris dan langsung merasakan kekuatan isap yang menenangkan dari bumi di bawah kakinya. Dia tahu bahwa itu adalah kekuatan gravitasi. Jejak energi duniawi mengalir melalui kakinya dan terhubung dengan gravitasi seolah-olah mereka telah membentuk koneksi yang aneh. Ketika gravitasi berubah secara tiba-tiba,
dia bisa dengan jelas merasakan berat Guo Hao dan Guo Ying melalui getaran samar di bawah kakinya. Dia bisa merasakan kekuatan setiap langkah mereka di tanah. Kekuatan bumi, gravitasi, Guo Hao dan Guo Ying dengan lembut berseru pada saat bersamaan. Daun hijau giok yang terbang di udara tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan karena medan gravitasi. Mereka awalnya akan terbang menuju Qinlai dan menguburnya. Daun pohon, yang seharusnya membuat Qinlai tak berdaya, tiba-tiba menjadi tak terkendali seolah-olah mereka dihancurkan oleh angin yang menakutkan, berhamburan ke segala arah. Banyak klan keluarga Feng menderita karena serangan itu. Tulang mereka hancur berkeping-keping oleh gravitasi Qinlai, kemudian energi roh kayu Guo Hao turun ke atas mereka dan menimbulkan hiruk-pikuk jeritan yang mengerikan. Qinlai memperhatikan bahwa energi roh yang menyerupai daun pohon dipenuhi dengan aura Sylvan, tetapi mereka mengandung bentuk bahaya yang paling aneh saat daun pohon itu mendarat di tubuh seseorang, mereka benar-benar akan menghancurkan energi kehidupan mereka. Klan keluarga Feng sudah putus asa. Ketika daun hijau jatuh pada mereka, mereka segera menjadi lamban, seolah-olah kekuatan hidup mereka langsung tersedot dari tubuh mereka. Daun hijau, di sisi lain, tumbuh semakin jelas. Mereka tetap kental dan sebenarnya tidak menghilang. Sok muncul di mata Qinlai. Energi roh atribut kayu memiliki hubungan yang tak terbayangkan dengan energi kehidupan. Sebuah hutan yang penuh kehidupan dan rimbun, pohon-pohon kuno sering dipenuhi dengan energi kehidupan yang sangat besar. Namun, sementara seni roh kayu yang dibudidayakan oleh Guo Hao mungkin mengandung gelombang energi kehidupan, ketika itu benar-benar mendarat di tubuh seseorang, itu malah menghancurkan energi kehidupan mereka. Itu adalah serangan yang sangat kejam. Energi kehidupan adalah inti dari tubuh fana seorang praktisi bela diri. Itu bahkan lebih mendalam dan misterius daripada energi roh. Ketika energi kehidupan seorang praktisi bela diri habis, mereka juga akan mencapai akhir hidup mereka. Orang normal akan perlahan-lahan menjadi tua dan mati bahkan jika mereka tidak pernah mengalami penyakit apapun. Ini karena energi kehidupan mereka perlahan akan memudar seiring waktu dan berkurang sedikit demi sedikit. Ketika energi hidup mereka habis, mereka akan mati karena usia tua. Sebuah pohon kuno tidak akan hidup selamanya. Itu juga akan layu dan mati karena usia tua sama saja. Ini semua karena kelelahan lambat dari energi kehidupan seseorang. Seorang praktisi bela diri yang mengolah energi roh dan melunakkan tubuh mereka akan memperkuat energi hidup mereka sendiri, itulah sebabnya hidup mereka jauh lebih lama daripada rata-rata orang. Namun bahkan praktisi bela diri yang paling kuat pun akan mendekati akhir hidup mereka, tubuh mereka membusuk jika energi kehidupan di tubuh mereka habis. Guo Hao ini jelas mengembangkan seni roh kayu, tapi entah bagaimana dia bisa secara langsung menguras energi kehidupan orang lain dengan keterampilan rohnya, yang akhirnya sangat mengejutkan Qinlai. Melihat klan keluarga Feng menjadi lamban pada tingkat yang luar biasa setelah disentuh oleh daun pohon hijau giok, Qinlai menjadi waspada di dalam hatinya. Cincin cahaya kuning coklat bercampur dengan aura debu dan bumi dengan cepat mengembun di sekitar Qinlai. Pada pandangan pertama, seolah-olah Qinlai mengenakan pakaian tebal berwarna kuning coklat yang menutupi seluruh tubuhnya. Pria ini agak sulit untuk dihadapi. Guo Hao mendengus. Saat dia selesai berbicara, Guo Ying mencengkeram pedang perak cerah dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Di dalam bilahnya, titik-titik kecil berkilauan seperti bintang, dan saat mereka diaktifkan oleh energi rohnya, mereka terbang seperti kunang-kunang dan bergegas menuju Qinlai seolah-olah mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Serangga boa darah. Kakak Yao, itu adalah serangga boa darah yang hidup dengan memakan darah manusia. Liu Ting tiba-tiba berteriak. Kupu-kupu malam rendahan. Aku akan membunuhmu jika kamu berani mengucapkan sepatah kata lagi. Guo Ying memelototi Liu Ting dengan penuh kebencian. Setelah titik-titik kecil cahaya terbang keluar, mereka dengan cepat menjadi warna darah segar. Ketika mereka terbang menuju Qinlai, dia benar-benar bisa mencium bau darah yang kental pada mereka. Serangga boa darah, serangga beracun yang dibiakkan dari darah manusia. Menarik. Puji Qinlai sambil terlihat tenang dan tenang. Ketika serangga merah hendak mencapainya, dia tiba-tiba menyalurkan seni roh darahnya. Qinlai telah berbagi pikiran dan pemikiran dengan Sueli sebelumnya, dan dia telah mempelajari beberapa keterampilan dan rahasia Bloodfin Sect dari Sueli. Para murid Sekte Bloodfin cukup mampu dalam membesarkan serangga beracun seperti serangga boa darah. Mereka juga memiliki pengetahuan besar tentang serangga boa darah. Tersenyum menakutkan, Qinlai menggigit jarinya dan menyedot sedikit darah. Kemudian dia meludahkannya ke udara. Saat darahnya disemprotkan ke udara, semua serangga boa darah mulai memakannya seolah-olah mereka telah melihat makanan paling enak di dunia. Semua serangga boa darah sebenarnya mulai saling membunuh dengan gila-gilaan, berkumpul menjadi satu kelompok,
melolong, dan berebut darah segar Qinlai. Guo Ying mengungkapkan dan ekspresi sangat terkejut. Dia belum pernah melihat serangga boa darah menjadi hiruk-pikuk ini sebelumnya. Dia menyadari bahwa serangga boa darah bertindak seolah-olah mereka sudah gila dan tidak mengikuti perintahnya untuk membunuh Qinlai. Dari sini Guo Ying mulai terlihat sedikit khawatir dan cemas. Ekspresi Guo Hao juga memucat, dan ketika dia melihat tatapan tajam di mata Qinlai, dia berpikir, ini buruk. Pada saat yang sama, Qinlai melangkah ke arah Guo Hao dan Guo Ying dengan langkah lebar sambil mengumpulkan kekuatan darah di tubuhnya dan menyalurkan kekuatan bumi. Krak, sementara dia melangkah maju, Qinlai tidak lupa menginjak klan keluarga Feng. Tulang setiap orang yang diinjaknya langsung meledak, dan mereka mati dengan mengenaskan. Di tengah teriakan mengerikan keluarga Feng, Qinlai tiba di depan Guo Hao. Setelah menyeringai, dia meninju tepat di wajah Guo Hao. Cahaya kuning terang mulai mengembun di sekitar kepalan tangan Qinlai. Sepertinya cahaya itu bisa menarik gravitasi dan mendistorsi magnetisme. Itu sangat aneh. Melihat tinju yang tumbuh di depan matanya, Guo Hao hendak menghindar ketika kepalanya tiba-tiba terasa berat dan kakinya terasa ringan. Tubuhnya kehilangan kendali atas keseimbangannya. Bang! Tinju kuning cerah, membawa ketangguhan dan berat bumi, mengayunkan langsung ke wajah Guo Hao. Wajahnya langsung mekar dengan darah. Penglihatannya langsung kabur, dan saat dia tersandung mundur, kakinya terkadang terasa ringan dan terkadang terasa berat. Gravitasi di sekelilingnya terus berubah. Kamu berani. Guo Ying mengangkat pedangnya dan menyerang Qinlai juga. Namun, saat dia mendekati Qinlai, Guo Ying juga mulai tersandung dirinya seolah-olah dia mabuk karena alkohol. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Dia bergidik saat dia sekarang menyadari bahwa genggaman Qinlai tentang kekuatan bumi sangat menakutkan. Dia sebenarnya mampu terus mengubah gravitasi di sekitarnya saat menyerang. Sebagai kastor, Qinlai sama sekali tidak terpengaruh, tetapi semua orang tidak dapat beradaptasi dengan medan gravitasi yang berubah karena langkah mereka sendiri menjadi kacau, meninggalkan mereka dalam keadaan pasif. Melihat bahwa saudara-saudara Guo bahkan tidak mampu berdiri tegak, Qinlai tidak memberikan seperempat dan mengecam mereka berdua. Liu Ting panik dan berkata dengan tergesa-gesa, Kakak Yao, mereka adalah praktisi bela diri dari Dark Asura Hall. Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Wei Li dan yang lainnya buru-buru menjauh dari klan keluarga Feng, Guo Hao, dan Guo Ying, khawatir mereka akan terlibat di dalamnya. Anak, Dark Asura Hall tidak akan memaafkanmu. Kami bersaudara juga tidak akan pernah memaafkanmu. Guo Hao, yang berlumuran darah, mengeluarkan raungan marah. Maka kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sebelum ada yang menyadarinya, Qinlai menyambar pedang dari tangan Guo Ying, dan di tengah teriakan Liu Ting, dengan tenang menusuk 2 kali. Kedua tusukan itu mengenai leher Guo Hao dan Guo Ying. Darah menyembur keluar dengan liar. Oh kakak Yao! Liu Ting berteriak panik. Qinlai tidak lagi menatapnya dan menoleh dengan ekspresi dingin. Seperti iblis, dia terjun ke klan keluarga Feng dan mulai membantai mereka tanpa alasan. Satu teriakan mengerikan mengikuti yang lain, klan keluarga Feng yang jatuh, termasuk Feng Bin dan Feng Yi, semuanya dibantai oleh Qinlai. Hanya dalam 15 menit, dia membunuh semua klan keluarga Feng di kota Ling. Guo Hao dan Guo Ying memiliki lubang di leher mereka dan meninggal lebih awal dari itu. Liu Ting tampak sangat ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar kehabisan akal dan hanya tahu untuk menutupi mulutnya dan berteriak, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Wei Li dan praktisi bela diri Paviliun Nebula Muda lainnya menatap Qinlai seperti dia adalah monster. Menggigil, mereka menjauh darinya, takut Qinlai akan membunuh mereka juga jika dia tidak memuaskan haus darahnya. Kakak Yao, kamu telah membunuh terlalu banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Setelah waktu yang lama, Liu Ting panik, mencari cara untuk mengubur masalah ini. Katakan saja bahwa klan keluarga Feng, Guo Hao, dan Guo Ying diserang dan dimangsa oleh binatang roh dari pegunungan Arktik. Qinlai punya rencana sejak awal saat dia meletakkannya dengan tenang. Ya, mereka semua mati di pegunungan Arktik dan dibiarkan tanpa mayat. Oh, lempar semua mayat ini ke Gunung Herb tempat keluarga Feng menggali terowongan, lalu menutupinya dengan batu dan menghalangi jalan sepenuhnya. Qinlai melihat ke arah Wei Li dan yang lainnya dan menyeringai. Senyumnya luar biasa aneh dan menakutkan. Ting Ting, jika kamu berpikir bahwa orang-orang ini tidak bisa menjaga rahasia, aku juga bisa menjaga mereka. Wei Li dan anak-anak Paviliun Nebula hampir menangis ketika dia mengatakan ini. Mereka semua bersumpah pada hidup mereka bahwa mereka tidak akan pernah mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Keluarga Feng bukanlah kekuatan yang luar biasa,
jadi Sateret Ice Manor mungkin tidak peduli dengan mereka. Adapun dua praktisi bela diri Dark Asura Hall ini, mereka datang ke sini secara rahasia. Dark Asura Hall mungkin bahkan belum menyadari bahwa mereka datang ke tempat ini. Qin Lai melirik Wei Li dan yang lainnya dari sudut matanya dan berkata kepada Liu Ting, yang masih belum bisa sepenuhnya tenang, bahkan jika kita mengabaikan Guo Ying dan Guo Hao, Dark Asura Hall mungkin belum tentu mengejar masalah ini. Mereka hanya dua praktisi bela diri rilem manifestasi yang hilang. Untuk Dark Asura Hall, ini hanyalah masalah kecil. Kakak Yao. Liu Ting menatapnya dengan sedih. Aku akan bersembunyi di pegunungan Arktik sebentar. Aku akan datang mencarimu di Nebula Pavilion setelah beberapa saat. Qin Lai tersenyum padanya dan menghiburnya beberapa kali. Setelah emosinya stabil, dia kemudian dengan tenang pergi. Qin Lai secara alami tidak masuk jauh ke dalam pegunungan Arktik. Dia bersembunyi di dekat Herb Mountain dan mengamati tindakan Liu Ting, Wei Li, dan yang lainnya. Dia menyaksikan praktisi bela diri memindahkan tubuh Guo Ying, Guo Hao, dan anggota keluarga Feng ke dalam terowongan yang baru saja digali oleh anggota keluarga Feng. Kemudian terowongan ditutup dengan aman. Qin Lai percaya bahwa Liu Ting sengaja menyembunyikan mayat-mayat ini untuk mencegah orang lain menemukannya. Untuk mencegah mayat anggota keluarga Feng terungkap, dia tidak akan membiarkan orang lain menggali di Herb Mountain. Dia mengamati dari bayang-bayang dan menemukan bahwa Liu Ting dengan tegas memerintahkan Wei Li dan yang lainnya untuk menjaga rahasia itu. Dia jelas bersiap untuk menyembunyikan kejadian hari ini sebanyak mungkin. Dia tidak harus menjaga rahasia di dalam Herb Mountain selamanya. Setelah ini, ketika klan dari ras iblis bertanduk dapat kembali ke benua Nether melalui formasi teleportasi spasial, tidak akan ada masalah jika rahasia Herb Mountain diketahui. Jadi Qin Lai hanya perlu mencegah orang menemukan rahasia di dalam Herb Mountain saat dia mencapai tujuannya. Liu Ting dan praktisi bela diri muda dari Paviliun Nebula membersihkan masalah di sekitar kota Ling dan tidak terus tinggal. Mereka dengan cepat memilih untuk pergi. Qin Lai tidak terburu-buru untuk pergi. Menggunakan Eye of Frost, dia langsung melakukan perjalanan ke dunia beku di bawah pegunungan Arktik dari kota Ling. Pada saat ini, dia sedang duduk di atas tubuh besar Mang Wang dari ras roh raksasa yang disegel dalam es. Dia muncul di atas gletser dengan sekejap. Jiwa Mang Wang, yang membentuk piton guntur, juga muncul. Aku membantumu menahan orang-orang itu di rawa beracun itu. Setelah itu, saya jatuh ke pegunungan Arktik dan datang ke sini dari bawah tanah. Esensi jiwa Mang Wang melintas dengan listrik di depan Qin Lai. Dia berkata, saya harap Anda akan memenuhi sumpah Anda dan suatu hari melepaskan orang-orang saya dari segel es. Saya berjanji bahwa ras saya tidak akan menghancurkan benua Scarlet Tide. Setelah dibebaskan, kami akan pergi sesegera mungkin. Mang Wang tahu apa yang dikhawatirkan Qin Lai, jadi dia dengan hati-hati mengungkapkan sikapnya dan mengatakan bahwa mereka tidak akan tinggal lama di benua pasang surut. Kaisar Es telah menyegel ras roh raksasa dan membekukan mereka dalam es untuk memenjarakan mereka di kedalaman pegunungan Arktik. Sudah terlalu lama sejak acara ini. Menurut pendapat Qin Lai, kultivasi orang yang telah menyelubungi ras roh raksasa dalam konsep es sangat menakutkan, tetapi Kaisar Es ini pasti bermaksud memberi mereka cara untuk bertahan hidup karena ras roh raksasa belum secara langsung dimusnahkan. Bertahun-tahun setelah dia memasuki tempat ini di bawah bimbingan Limu, Qin Lai memahami konsep yang ditinggalkan Kaisar Es dalam konsep es yang tidak pernah hilang. Ini mungkin fakta, atau ini mungkin kesempatan untuk ras roh raksasa. Konsep es Kaisar Es adalah sesuatu yang Qin Lai mampu pahami secara mendalam. Itu juga mungkin baginya untuk melepas segel di tempat ini. Saat dia menghibur dirinya dengan cara ini, perasaan yang bertentangan yang Qin Lai secara bertahap berkurang. Dia benar-benar akan membantu menghilangkan segel dari ras roh raksasa dan fokus pada masalah membantu ras ini yang telah membeku selama bertahun-tahun. Sepertinya aku harus lebih memperhatikan ini. Qin Lai mengangguk. Mata Mang Wang menunjukkan kegembiraan. Konsep es, dan Eye of Frost ini. Qin Lai perlahan duduk dalam posisi lotus di gletser ini dan berpikir. Saat dia diam-diam menyalurkan Frost Arts, dia merasakan aura dingin yang brutal di area ini. Dia mencengkeram Eye of Frost di telapak tangannya dan menggunakan kesadaran pikirannya untuk menjelajahi kedalaman di dalamnya. Di mata Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple, Eye of Frost adalah artefak roh spasial yang menakjubkan. Dengan bantuan Eye of Frost, Qin Lai bisa memasuki tempat ini dan pergi kapanpun dia mau. Jika dia bisa mengaktifkan inti di dalam Eye of Frost, dia akan diteleportasi hanya dengan pikiran. Formasi teleportasi spasial, artefak roh spasial. Qin Lai berpikir dengan alis berkerut. Tanpa disadari, sejumlah besar kabut dingin berkumpul.
Begitu dia menyalurkan Frost Arts, energi dingin di sini akan berkumpul dan tertarik padanya. Tak lama kemudian, tubuh Qin Lai benar-benar membeku. Sepotong es tebal akhirnya membungkus tubuhnya. Jiwa piton dari Mang Wang mengamati untuk sementara saat melayang di atas kepala Qin Lai dan kemudian mundur kembali ke tubuhnya. Dia sepertinya tahu bahwa Qin Lai membutuhkan waktu lama untuk memahami esensi dari konsep es. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Karena itu, dia kembali ke tubuh aslinya dan dengan sabar menunggu. Untuk pertama kalinya, Qin Lai dengan serius mempelajari Eye of Frost. Ketika kesadaran pikirannya menjelajah jauh ke dalam Eye of Frost, dia segera melihat inti yang sering dia aktifkan. Itu adalah kristal di dalam Eye of Frost. Qin Lai tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keras. Dia pertama kali menarik kembali kesadaran pikirannya dan memeriksa Eye of Frost di tangannya. Dari sudut pandangnya, Eye of Frost adalah bola es berwarna putih keperakan. Di dalam bola es, ada inti kristal. Inti kristal itu adalah inti yang biasanya dia aktifkan. Sampai sekarang, dia hanya perlu menyentuh kristal di dalam bola es dengan kekuatan beku dan seluruh tubuhnya akan membeku. Kemudian dia akan melangkah ke dunia ini. Dia selalu menggunakan Eye of Frost sebagai alat untuk memasuki tempat ini. Hari ini, setelah pemeriksaan yang cermat, dia tiba-tiba menemukan bahwa inti kristal di dalam Eye of Frost tampak unik. Qin Lai tiba-tiba meletakkan Eye of Frost di tanah. Dia berdiri lebih jauh dan memeriksanya. Ketika dia melakukan ini, Qin Lai gemetar. Jika dia melihat lebih dekat, kristal di dalam Eye of Frost jelas merupakan bola mata. Apakah Eye of Frost ini benar-benar mata yang sebenarnya? Ekspresi Qin Lai menjadi aneh. Dia mengambil Eye of Frost lagi dan rasanya berbeda. Ini adalah mata. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba yakin bahwa Eye of Frost ini adalah mata binatang buas. Ketika pikiran ini muncul, dia menyebarkan kesadaran pikirannya ke Eye of Frost sekali lagi dan mengirimkannya ke inti kristal ke arah bola mata itu. Di masa lalu, Qin Lai akan mendorong kekuatan beku ke dalam dan mengaktifkan intinya. Hari ini, dia tidak menggunakan kekuatan beku, tetapi kesadaran pikirannya. Sama seperti ketika memeriksa diagram roh, Qin Lai mengubah kesadaran pikirannya menjadi pin dan menusuk inti kristal. Sebelumnya, dia telah memeriksa inti kristal di dalam Eye of Frost, tetapi kesadaran pikirannya akan selalu terhalang. Namun, anehnya dia tidak menemui perlawanan apapun kali ini. Kesadaran pikirannya memasuki bagian dalam inti kristal dengan segera. Pecahan cahaya dan kilat kompleks yang tak terhitung jumlahnya membanjiri inti kristal dengan kehadiran yang menusuk tulang. Mereka hampir membawa benang kesadaran pikiran Qin Lai saat mereka membanjiri pikiran Qin Lai. Cahaya es yang terang meledak dari Eye of Frost di tangan Qin Lai. Kekuatan beku yang mengganggu bahkan Mang Wang dilepaskan dari bola es. Krak krak krak. Suara beku datang dari tubuh Qin Lai. Pada saat ini, es tebal yang menyelimuti tubuhnya semakin tebal dan tinggi. Jiwa Mang Wang terbang keluar sekali lagi dan menatap Qin Lai dengan terkejut. Hanya dalam beberapa saat, es tebal telah meluas 10 meter dengan Qin Lai sebagai pusatnya. Qin Lai muncul seolah-olah dia juga disegel dalam es. Dari penampilannya sekarang, Qin Lai menjadi patung es baru di dunia glasial ini, individu yang baru disegel. Qin Lai tidak bisa merasakan keadaan tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa sejumlah besar energi es membanjiri ke arahnya dan menyebabkan dia membeku dengan kecepatan tinggi. Dalam benaknya, pecahan cahaya, kilat, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya menggeliat keras, seperti badai es dengan aura yang menusuk tulang. Dia ingin memegang kepalanya dan meratap tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menahan rasa sakit yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Mang Wang ada di sampingnya dan bisa dengan jelas melihat cahaya es yang menyilaukan terus-menerus dilepaskan dari bola es di tangan Qin Lai. Lampu es menyerbu tubuh Qin Lai dan mencapai kedalaman pikirannya. Mang Wang kaget dan takut. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia memandang Qin Lai tetapi tidak dapat melakukan sesuatu yang berarti. Namun, untuk kegembiraannya, dia menemukan bahwa konsep es yang membekukan tubuh aslinya dan orang-orangnya tiba-tiba menjadi hidup. Benang es yang tak terhitung jumlahnya, garis yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik, melilit tubuh dia dan rakyatnya. Mereka dengan erat menahan mereka, mencegah mereka bergerak. Pada saat ini, garis-garis es di tubuh mereka bergerak dengan aneh. Mang Wang segera mengerti bahwa benang es ini dipengaruhi oleh perubahan bola es di tangan Qin Lai. Harapan yang kuat untuk dibebaskan membuncah pada Mang Wang yang terkejut. Dia berharap bahwa rakyatnya akan dibebaskan dan dapat melihat cahaya hari sekali lagi. Namun, ketika dia bersiap untuk bekerja dengan Qin Lai dan bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia menyadari bahwa bola es berhenti melepaskan cahaya es.
Kemudian ekspresi Qin Lai perlahan berubah dari rasa sakit menjadi tenang. Apa yang tidak diketahui Mang Wang saat ini adalah bahwa tontonan yang cerah dan menakjubkan telah muncul di benak Qin Lai. Pecahan cahaya, kilat, dan pikiran serta benang jiwa yang terbang keluar dari Eye of Frost mengalir melalui pikiran Qin Lai seperti embusan angin, merusak jiwanya dengan menyakitkan. Kemudian, kekuatan aneh ini berkumpul dan terbentuk di benaknya untuk membentuk tontonan yang mengejutkannya dunia kecil es yang menyusut ribuan kali. Gletser muncul di benaknya, ribuan kali lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Ada 38 binatang purba di dalam 38 Gletser. Setiap binatang jelas dan transparan, tubuh mereka tertutup benang es yang bersinar. Proyeksi jiwa. Setelah rasa sakitnya hilang, Qin Lai tidak bisa tidak memikirkan hal ini saat dia memeriksa pemandangan fantastis di dalam pikirannya. Apa yang muncul di benaknya adalah dunia tempat dia berada saat ini. Gletser dan binatang buas di Gletser muncul persis seperti apa adanya. Apakah semua ini ilusi? Memikirkan hal ini, dia mencoba memetik benang es yang menahan Mang Wang menggunakan kesadaran jiwanya. Ajaibnya, dia berhasil menarik seutas es yang panjang dan lembut di benaknya menjauh dari tubuh Mang Wang. Ah! Di dunia luar, Qin Lai dengan jelas mendengar teriakan kegembiraan Mang Wang. Sebagian dari segel es di tubuhku telah rusak. Membuka matanya, Qin Lai menatap Mang Wang dan kemudian ke Gletser di bawahnya. Di Gletser transparan di bawah tubuh Qin Lai, cahaya es tembus cahaya keluar dari dalam Gletser. Jiwa Mang Wang yang berwujud ular piton menggeliat hebat. Dia sangat bersemangat, seolah-olah dia akhirnya melihat kesempatan untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Qin Lai hanya melirik sekilas sebelum dia gemetar memahami. Saat pikirannya bergetar, pemandangan di dalam pikirannya berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke Eye of Frost. Adegan menakjubkan yang muncul di benaknya segera menghilang seolah-olah itu adalah fata Ana yang telah hilang oleh angin. Dia melihat ke bawah dengan kaget. Mungkin karena inilah cahaya es, yang anehnya muncul dari dalam Gletser, dengan cepat bergerak mundur. Itu menarik kembali ke tubuh besar Mang Wang dan terus menahannya. Harapan Mang Wang yang baru saja bangkit, pupus. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa seperti ini? Mang Wang bingung. Qin Lai sekarang mengerti segalanya. Eye of Frost bukan hanya alat untuk masuk dan meninggalkan tempat ini, itu adalah inti yang mengendalikan segalanya di sini. Dia tidak perlu sepenuhnya memahami konsep es, dan dia tidak membutuhkannya untuk perlahan-lahan memecahkan pengekangan es pada Mang Wang dan roh-roh raksasa lainnya untuk membantu ras roh raksasa membebaskan diri. Dia hanya perlu menggunakan Eye of Frost. Seperti sebelumnya, dia harus membuat adegan yang menyusut muncul di benaknya. Kemudian, yang perlu dia lakukan hanyalah memindahkan penahan es di dalam peta kecil di benaknya untuk membantu ras roh raksasa melarikan diri. Jika dia melakukan itu, ras roh raksasa akan segera dibebaskan dan kemudian dapat kembali ke tanah air Mang Wang. Jadi begini cara kerjanya. Eye of Frost yang diberikan Paman Li ini bukan hanya alat untuk masuk dan keluar dari tempat ini. Qin Lai tenggelam dalam kejutan besar. Namun, dia tidak menjelaskan apapun kepada Mang Wang. Karena dia sekarang memiliki kekuatan untuk benar-benar melepaskan ras roh raksasa, dia ragu-ragu. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan melakukan ini. Tidak ada terburu-buru. Saya tidak cukup tahu tentang Mang Wang dan ras roh raksasa ini. Sepertinya saya membutuhkan lebih banyak pengetahuan tentang ras roh raksasa ini sebelum saya dapat memutuskan. Qin Lai memutuskan untuk tidak membebaskan mereka dulu. Dia memegang Eye of Frost dan mencoba menggunakan kesadaran pikirannya pada inti di dalam mata sekali lagi. Sama seperti terakhir kali, keajaiban muncul lagi. Fragmen benang cahaya, kilat, dan jiwa membanjiri pikirannya dari Eye of Frost. Saat gelombang di benaknya mengamuk, kekuatan aneh itu bergabung bersama dan sekali lagi membangun peta dunia es yang diperkecil. Namun, kali ini, Qin Lai tidak terus memperhatikan bagian luar dengan sebagian pikirannya dan tidak mencoba untuk memindahkan benang es yang menahan. Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati memindahkan peta miniatur dunia es ini di atas danau jiwanya. Dia menggunakan danau jiwa untuk mencerminkan pemandangan menakjubkan ini di tempat yang jauh di dalam ingatan jiwanya. Pada saat ini, dia memasuki konsep es sekali lagi. Dia merasa seolah-olah dia sedang duduk sendirian di dunia es, tempat paling keras dan terdingin di dunia, untuk merasakan tepi dingin dari kekuatan es dan es. Tampaknya ada salju yang jatuh di atas danau jiwanya. Dia mulai mengalami dinginnya dunia yang kejam dengan jiwanya. Dengan itu, dia secara bertahap memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Waktu terasa membeku saat itu. Qin Lai, apakah kakekmu bernama Qin San? Apakah dia seorang seniman? Qin Lai dibangunkan oleh suara Sueli.
Dia secara bertahap terbangun dari konsep es dan memulihkan beberapa keberadaan pikiran. Kakekku bernama Qin San. Dia harus menjadi artifiser terbaik di dunia. Dia pertama kali menjawab pertanyaan Sueli. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, mengapa kamu tiba-tiba membangunkanku? Juga, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang kakekku? Aku punya sedikit berita tentang kakekmu, Sueli tiba-tiba berkata. Tubuh Qinlai sedikit gemetar, dan dia terbangun sepenuhnya. Dia bertanya dengan mendesak, berita apa? Jangan bersemangat. Saya mendengar beberapa pengrajin di pelelangan menyebutkan nama Qin San. Para ahli itu memuja kakekmu dan mengatakan bahwa dia adalah seorang legenda. Sueli menjelaskan. Minta mereka lebih banyak. Tanyakan secara detail. Saya ingin semua informasi tentang kakek saya bisa saya dapatkan. Saya juga ingin tahu di mana kakek saya sekarang. Bahkan arahan umum akan baik-baik saja. Qinlai berteriak. Beri aku sedikit waktu, aku akan bertanya lebih lanjut, jawab Sueli. Baik, wosh wosh wosh. Benang energi dingin menyebar dari kristal es tempat Qinlai berada. Beberapa saat kemudian, potongan es itu secara bertahap retak dan pecah. Qinlai keluar dari sana. Pikiran Qinlai bergerak, dan danau jiwa di dalam pikirannya menjadi cermin tempat orang bisa melihat pantulan diri mereka sendiri. Danau jiwa sebagai cermin. Ini adalah tahap akhir dari alam manifestasi. Mata Qinlai secara bertahap menyala. Ketika seseorang menjadi dewasa secara mental dan belajar lebih banyak tentang dunia, dan pikirannya menjadi lebih halus, danau jiwa secara bertahap akan menjadi reflektif seperti cermin. Ketika mencapai tingkat di mana seseorang dapat melihat bayangan mereka sendiri, itu berarti bahwa mereka telah memasuki tahap akhir dari alam manifestasi. Memeriksa danau jiwa di dalam pikirannya, dia melepaskan segumpal kesadaran pikiran. Dia menemukan bahwa sepertinya ada kilatan di tengah danau jiwa. Sebuah gumpalan kesadaran pikiran Qinlai segera terbang keluar dari antara matanya. Itu sangat kuat dan memasuki gletser di bawahnya untuk menyelidiki tubuh Mang Wang di dalam es. Aura fisik yang luas dan sombong tiba-tiba tercermin di danau jiwanya melalui gumpalan ini. Itu adalah aura luar biasa dari tubuh asli Mang Wang. Qinlai tiba-tiba menemukan bahwa kesadaran pikirannya saat ini sangat sensitif. Itu bisa mendeteksi keberadaan makhluk hidup yang menakutkan bahkan dari detail sekecil apapun. Kamu tampaknya telah meningkat di alam kultivasi. Jiwa petir Mang Wang tiba-tiba muncul di depannya dengan retakan. Sebelum Anda memasuki meditasi, saya menemukan bahwa pengekangan es di tubuh saya yang sebenarnya tampaknya sedikit mengendur. Apakah kamu yang melakukan itu? Dia bertanya, menatap Qinlai. Aku tidak terlalu yakin. Nada bicara Qinlai tenang. Saya baru-baru ini tenggelam dalam memahami konsep embun beku dengan harapan membantu ras roh raksasa membebaskan diri sesegera mungkin. Ketika saya berkultivasi, saya terkadang lupa segalanya. Saya tidak mengamati sekeliling dengan hati-hati dan tidak tahu apa yang terjadi. Mang Wang tidak mencurigainya. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan lembut, saya benar-benar berharap Anda dapat membantu membebaskan kami sesegera mungkin. Kami sudah terlalu lama tinggal di tempat mengerikan ini. Aku akan melakukan yang terbaik. Mengangguk, Qinlai mengeluarkan Eye of Frost dan menggunakan kekuatan es untuk mengaktifkannya. Pada saat berikutnya, dia muncul di kota Ling, di rumah kecil tempat dia pernah berkultivasi. Mata Frost benar-benar menakjubkan, itu berisi rahasia yang begitu menakjubkan, uji Qinlai, menatap bola es di tangannya. Dia berpikir sebentar sebelum memutuskan untuk bertemu dengan Kuluo. Setelah mengubah topeng kulit rubah sedikit, Qinlai mengubah wajahnya menjadi yang baru dan memutuskan untuk meninggalkan kota Ling menuju kota persenjataan. Namun, ketika dia meninggalkan gerbang kota, dia mendengar teriakan aneh di udara. Mengangkat kepalanya, dia melihat Flowing Cloud Rainbow Butterfly mendarat tepat di gerbang kota Ling. Pemiliknya, Song Tingyu, mengenakan pakaian pelangi yang ditutupi dengan perhiasan kristal yang indah. Dia duduk tinggi di atas kupu-kupu pelangi dan menatap Qinlai sambil tersenyum. Aku sudah mencarimu selama beberapa hari. Saya tidak menyangka Anda berada di kota Ling. Apakah kamu tiba-tiba muncul? Aliansi surga mendalam Anda telah mencapai kesepakatan. Melihat kedatangannya, Qinlai dengan cepat menyadari tujuannya. Aliansi surga yang mendalam benar-benar berani, sebenarnya berani melakukan transaksi rahasia dengan ras jahat. Apakah Anda tidak takut bahwa ini akan bocor dan menyebabkan kehancuran aliansi surga yang mendalam? Ayahku, Paman Xie, dan Paman Ni sangat gila karena 3 teratai daun 9 yin yang mendalam. Song Tingyu mengangguk dan sepertinya tidak setuju dengan keputusan aliansi surga yang mendalam. Orang-orang dari Eight Extreme Temple dan Joyful Union Sect berada tepat di bawah hidung kita,
Namun mereka berani melakukan transaksi dengan Hornet Demon Rache pada waktu yang sensitif. Saya tidak tahu apakah mereka sudah gila, atau jika godaan dari Yin 9 daun teratai yang mendalam terlalu besar. Ah, terserah. Karena mereka telah memutuskan, maka saya hanya bisa menjadi pembawa pesan. Kau sudah lama mencariku. Qin Lai bertanya dengan santai. Aku pergi ke daerah perbatasan ras iblis bertanduk dan berkomunikasi dengan Ling Yuxi. Dia mengatakan bahwa kamu belum kembali. Song Tingyu tidak menyangkalnya dan memberi isyarat agar Qin Lai muncul. Kemudian dia berkata, tidak ada cara lain. Saya kembali ke kota Ling dan mencari Anda di daerah sekitarnya. Kenapa kamu begitu yakin aku ada di dekatmu? Qin Lai terkejut. Song Tingyu tiba-tiba terkikik dan menatapnya mengejek. Haruskah aku memanggilmu Qin Lai? Atau Yao Tian? Ekspresi Qin Lai berubah. Jangan gugup. Saya baru mengetahui dari beberapa praktisi bela diri Paviliun Nebula bahwa seorang praktisi bela diri dari luar negeri bernama Yao Tian tiba-tiba muncul di kota Ling beberapa waktu lalu. Song Tingyu menatapnya sambil tersenyum. Kemudian dia mengganti topik, dan matanya menjadi dingin ketika dia berkata, benar, bagaimana perasaanmu berbohong kepada seorang gadis? Apakah kamu senang dengan dirimu sendiri? Qin Lai mengerutkan kening dan terdiam. Qin Lai tidak merasa aneh bahwa Song Tingyu telah melihat melalui persona Yao Tiannya. Topeng kulit rubah yang dia kenakan berasal dari Song Tingyu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia juga akan tahu tentang bagaimana dia bermain dengan Liu Ting secara emosional. Apakah Anda secara khusus menyelidiki saya? Qin Lai mengerutkan alisnya. Kamu tiba-tiba menghilang selama 10 hari atau lebih tanpa sepatah kata pun. Karena saya sangat ingin menemukan Anda, saya secara alami berusaha. Song Tingyu tersenyum manis, tidak menyangkal tuduhan Qin Lai. Saya ingin tahu mengapa Anda datang ke kota Ling dan menciptakan persona Yao Tian. Selanjutnya, mengapa Anda pergi dan mengacaukan Liu Ting? Saya mendengar, bahwa Anda pernah menjadi bagian dari Nebula Pavilion. Jadi, apakah ada masalah antara Anda dan dia? Bahkan jika ada, Anda pergi dan mengacaukannya secara emosional. Bukankah itu sedikit terlalu kejam dan tercela? Qin Lai mencibir dan tidak menjawab. Juga, apakah kematian klan keluarga Feng terhubung denganmu juga? Mata Song Tingyu yang jernih dan cerah mengamati Qin Lai dengan dalam. Kamu datang dan menemukanku karena pertukaran antara Profound Heaven Alliance dan Hon Demon Rache. Mari kita bahas itu saja, kata Qin Lai berat. Apakah kepergianmu baru-baru ini dan kemunculanmu yang tiba-tiba di kota Ling ada hubungannya dengan penggunaan semacam artefak roh spasial? Song Tingyu mencongkel dengan rasa ingin tahu. Qin Lai tidak menjawab. Kupu-kupu pelangi awan mengalir berubah menjadi pelangi saat terbang ke arah kota persenjataan. Di punggungnya, dua orang duduk berdampingan, menghadap angin yang datang. Song Tingyu jelas masih merasakan ketidakpastian tentang menghilangnya Qin Lai secara tiba-tiba, kemunculan kembali, dan tindakan baru-baru ini di kota Ling saat dia menggunakan berbagai metode untuk menyelidikinya, mencoba menemukan kebenaran. Ketika dia sebelumnya memasuki Gunung Herb dengan Qin Lai, dia secara pribadi melihat Qin Lai menggunakan patung kayu untuk menerima semacam pesan dari salah satu diagram segi 8 aneh di belakang gunung. Pada saat itu, Song Tingyu sudah menyadari bahwa Gunung Ramuan tidak sesederhana kelihatannya dan menduga bahwa gunung itu berisi rahasia terbesar Qin Lai. Saat ini, ketika semua praktisi bela diri dari berbagai kekuatan dari benua Scarlet tidak percaya Qin Lai telah membelot keras iblis bertanduk, sementara dia menghadapi krisis, Qin Lai masih datang ke kota Ling sendirian. Ini hanya menyebabkan keraguan Song Tingyu semakin kuat. Kematian klan keluarga Feng, hilangnya dua praktisi bela diri Dark Asura Hall, dan alasan dibalik pengunduran diri sekelompok pemuda dari Nebula Pavilion semuanya membuat Song Tingyu penuh perhatian di dalam. Dia percaya bahwa Qin Lai yang mengambil persona Yao Tian dan mengambil tindakan di kota Ling pasti memiliki motif pribadi yang tersembunyi. Dia berharap untuk mengetahui apa tujuan sebenarnya Qin Lai. Namun, sangat jelas bahwa Qin Lai tidak ingin membahas masalah ini. Hanya butuh sekitar 2 jam untuk pergi dari Ling Town ke Armament City di atas Flowing Cloud Rainbow Butterfly. Setelah beberapa saat hening di antara keduanya, Song Tingyu memutar matanya dengan kesal dan menyerah saat dia memecah kesunyian. Oke, aku tidak akan bertanya padamu tentang hal-hal di kota Ling. Hal-hal yang Anda percayakan kepada saya semuanya telah tercapai. Semua yang Anda inginkan ada di dalam cincin spasial ini. Apa? Qin Lai tidak bereaksi untuk sementara waktu. Bahan roh. Anda tahu, yang akan ditukar dengan bom mendalam Terminator. Saya bisa mendapatkan kristal takdir, giok ethereal, dan darah penyu roh merah dengan mengirim orang ke luar negeri untuk membelinya. Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Song Tingyu berkata sambil terkekeh sambil mengangguk pada cincin di jari cantiknya.
Berterima kasih padamu. Qinlai mengeluarkan bom mendalam Terminator yang sudah lama disiapkan dari dalam cincin spasialnya satu persatu. Kenapa aku harus berterima kasih? Ini tidak seperti Anda memberikannya kepada saya secara gratis. Seperti yang dijanjikan, ini adalah bom mendalam Terminator Anda. Bom mendalam Terminator satu demi satu muncul di tangan Qinlai dengan untaian listrik meliuk-liuk di sekitar mereka saat gemuruh guntur samar terpancar dari dalam. Mata Song Tingyu menjadi cerah saat dia segera mengambil bom mendalam Terminator. Sambil tersenyum lembut, dia berkata, mencoba membeli bom mendalam Terminator di tanganmu jelas tidak mudah, tetapi mereka masih berakhir di tanganku. Benda-bendaku. Qinlai membuka tangannya. Kristal takdir dan potongan giok ethereal terus-menerus muncul di telapak tangan Song Tingyu dan jatuh ke tangan Qinlai. Terakhir, Song Tingyu dengan hati-hati mengeluarkan botol giok yang sangat kecil. Saat dia memberikannya kepada Qinlai, dia berkata, ini adalah darah segar dari penyu roh merah. Hati-hati dengan itu. Darah segar dari Scarlet Spirit Turtle memancarkan kristal, kilau merah kuning dari dalam botol giok transparan. Saat botol bergetar, cincin cahaya redup muncul di dalam darah. Qinlai percaya bahwa Song Tingyu tidak akan berbohong padanya, jadi dia tidak repot-repot memanggil Sue Li untuk memeriksanya. Dia dengan santai menyimpan sebotol darah di dalam cincin spasialnya dan kemudian mengubah topik pembicaraan, berkata, oh ya, bisakah aliansi surga mendalammu mendapatkan batu roh spasial? Batu roh spasial. Kata-kata itu mengejutkannya. Untuk apa kamu membutuhkan batu roh spasial? Anda tidak perlu khawatir akan digunakan untuk apa. Saya hanya bertanya apakah Anda bisa mendapatkannya. Aku akan mencoba memikirkan sesuatu. Oke, lain kali, jika Anda masih menginginkan bom mendalam Terminator, saya akan memprioritaskan untuk menukarnya dengan batu roh spasial. Aku akan bertanya-tanya ketika aku kembali. Sementara keduanya berbicara, kupu-kupu pelangi awan mengalir melewati wilayah udara di atas aula Asura gelap saat secara bertahap mendekati kota persenjataan. Sekte Serikat Joyful terus-menerus mengirim praktisi yang kuat baru-baru ini. Mereka semua berkumpul di dalam sekte persenjataan baru yang terletak di rawa beracun. Para ahli dari Eight Extreme Temple juga telah pergi ke sana dan telah bernegosiasi dengan Profound Heaven Alliance saya mengenai pemberantasan ras iblis bertanduk dalam satu gerakan bersih, memaksa mereka kembali ke alam neter. Song Tingyu melihat ke kejauhan saat dia bergumam tanpa tujuan, bahkan dengan keadaan saat ini, ayahku dan yang lainnya masih bersikeras untuk berurusan dengan ras iblis bertanduk, bahkan menyuruhku pergi secepat mungkin. Namun saya selalu merasa bahwa itu tidak akan terlalu aman. Saya takut ditemukan oleh orang-orang dari Joyful Union Sect dan Eight Extreme Temple. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Qinlai, wajahnya tenang. Bahkan jika pertukaran aliansi surga yang mendalam dengan ras iblis bertanduk terungkap, itu hanya akan memberinya keuntungan, bukan masalah. Karena itu, dia tidak bisa repot-repot mempedulikannya. Tentu saja kamu tidak peduli. Lagi pula, jika Joyful Union Sect dan Eight Extreme Temple mengetahui transaksi Profound Heaven Alliance dengan Hornet Demon Rache, mereka hanya akan mengejar kita, menjadikan kita musuh benua seperti Blood Spear. Song Tingyu tertawa getir. Cukup, saya akan mengatur agar Kuluo dan yang lainnya tidak mengekspos masalah ini. Qinlai menjawab dengan singkat tapi malas. Setelah itu, dia bertanya, apakah waktu dan tempat sudah diputuskan? Ada gunung terpencil antara wilayahmu dan wilayah lembah tujuh iblis. Ayahku dan yang lainnya akan membawa tetua iblis bertanduk dengan 6 tanduk di suatu tempat di sekitar area sepi itu. Song Tingyu menyatakan tempatnya. Untuk waktunya, kamu bisa memutuskannya sendiri setelah membicarakannya dengan anggota Demon Hornet Rache. Tak lama, kupu-kupu pelangi awan mengalir membawa Qinlai ke gunung terpencil yang disebutkan sebelumnya. Tingginya beberapa ratus meter dan dipenuhi dengan batu hitam keabu-abuan. Selain itu benar-benar tandus, dan area di dekatnya juga cukup terbuka. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari mata orang lain. Puluhan kilometer di belakang gunung yang sunyi adalah wilayah lembah tujuh iblis. Tidak jauh di depan gunung yang sunyi itu adalah gerbang barat kota persenjataan yang diselimuti energi iblis bawah. Rawa beracun dipisahkan dari daerah ini oleh kota persenjataan dan daerah yang telah ditempati oleh ras iblis bertanduk. Karena semua praktisi Joyful Union Sect dan Eight Extreme Temple telah memutuskan untuk tinggal di rawa beracun, area ini akan lebih tersembunyi dan juga akan sangat aman, jelas Song Tingyu. Qinlai mengamati sekeliling untuk sementara waktu dan tidak dapat menemukan kelainan apapun. Setelah memikirkan tentang pertukaran aliansi surga yang mendalam dengan ras iblis bertanduk sekali lagi, dia memutuskan bahwa mereka pasti tidak ingin orang lain tahu. Jadi, memilih area ini untuk pertukaran seharusnya tidak menimbulkan masalah.
Baik, aku akan pergi mencari Kuluo dan mendiskusikannya dengannya. Dalam 2 atau 3 hari, kami akan menukar Yin 9 daun teratai yang mendalam dengan sesepuh iblis bertanduk di sini. Anda juga harus mendiskusikannya dengan ayah Anda. Pastikan bahwa aliansi surga yang mendalam Anda mempersiapkannya dengan tepat. Mari kita berhenti di sini. Setelah mengucapkan beberapa kalimat lagi, Qinlai menyeberangi sungai yang ditutupi oleh anggrek pembersih iblis di depan gunung yang sunyi dan memasuki tanah yang ditempati oleh ras iblis bertanduk. Namun, gerakan dia dan Song Tingyu telah menarik perhatian beberapa prajurit iblis bertanduk di dekatnya. Mereka sudah menunggunya ketika dia masuk. Seorang prajurit bertanduk 4 yang menunggangi Spirit Hunting Beast dengan cepat menyapanya dalam bahasa Nether Realm. Paman telah menunggumu kembali. Qinlai mengangguk. Memasang binatang pemburu roh lainnya, dia dengan cepat tiba di samping gunung api-api yang runtuh di mana dia bertemu dengan 3-6 elit bertanduk, Kuluo, Duoluo, dan Kameng. Anehnya, Ling Yuxi juga hadir dan tampak berbicara dengan mereka bertiga. Setelah melihat Qinlai turun dari Spirit Hunting Beast, jejak kegembiraan muncul dari mata ungu Ling Yuxi saat dia dengan lembut tersenyum pada Qinlai. Qinlai menatapnya, matanya bersinar saat dia berkata, kekuatanmu masih sangat meningkat. Meskipun baru sekitar 10 hari sejak terakhir kali mereka bertemu, aura rahmat baru sekarang terpancar dari tubuh Ling Yuxi. Sejak rambut, mata, dan darahnya berubah warna, dia juga sepertinya tiba-tiba menyukai warna ungu. Hari ini dia mengenakan gaun ungu panjang yang turun sampai ke tanah. Itu memberi kesan bunga ungu halus yang sedang mekar. Adapun Yuxi, sosoknya yang indah tampak diselimuti oleh bunga ungu. Dengan rambut ungu dan mata ungunya, gambar itu membuat Qinlai merasakan emosi yang sangat kuat. Terus terang, Ling Yuxi yang lama tidak seglamor atau ekspresif Song Tingyu, juga tidak secantik Xie Jingxuan. Namun, setelah kebangkitan darah dewa jahatnya, dia telah mengalami perubahan karena temperamen, penampilan, dan pikirannya mengalami pertumbuhan pesat setiap hari. Dia tampak tumbuh semakin cantik dan menarik, serta kuat dan tidak terduga. Dari sudut pandang Qinlai, perubahan Ling Yuxi bahkan lebih cepat dan tidak dapat dipercaya daripada peningkatannya sendiri. Apakah Song Tingyu mengirimmu pulang lagi? Kilau aneh yang sepertinya menembus pikiran muncul di mata ungu Ling Yuxi saat dia mengerutkan bibirnya. Dia terkekeh sebelum melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, dia datang dan menemukanku, menanyakan apakah kamu sudah kembali. Saya tahu. Di bawah tatapan penuh harap Kuluo, Duoluo, dan Kameng, Qinlai tersenyum saat dia berjalan. Dia berkata, saya memutuskan bahwa sebenarnya ada formasi teleportasi spasial di kedalaman Gunung Herb. Ini adalah formasi teleportasi spasial satu arah dan harus mengarah langsung ke benua Nether. Setelah mendengar ini, secercah keheranan melintas di mata 3 elit iblis bertanduk dengan 6 tanduk saat mereka menjadi sangat bersemangat. Formasi teleportasi spasial siap digunakan. Selama ada batu roh tata ruang, itu bisa digunakan kapan saja, lanjut Qinlai. Batu roh spasial, Kuluo sedikit mengerutkan alisnya. Kami memiliki beberapa batu roh spasial di benua Nether, tetapi kami tidak memilikinya di sini. Sepertinya ini akan agak merepotkan. Aku juga mencoba memikirkan cara. Setelah merenung sejenak, Qinlai berkata, aliansi surga yang mendalam ingin menukar Kulu dengan 3 teratai daun 9 yin yang mendalam. Lokasi pertukaran akan menjadi gunung terpencil ke arah Seven Fins Valley. Adapun waktunya, itu akan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Bagaimana menurutmu? Jika tidak ada masalah, kami secara alami bersedia. Saya dengan senang hati akan menukar 3 teratai daun 9 yin yang mendalam untuk nyawa adik laki-laki saya, ungkap Lukuo. Qinlai, mungkinkah itu tipuan? Ling Yuxi menyela. Gunung yang sunyi itu tidak tertutup oleh energi iblis bawahan. Jika ada konflik yang terjadi di sana, kita akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tidak penting. Bahkan jika aliansi surga yang mendalam ingin membuat kerusakan, kami tidak takut. Kameng mencibir. Hanya satu-satunya aliansi surga yang mendalam yang ada di bawah perhatian kita. Duoluo mengungkapkan. Ayo kita pergi bersama. Kami sama sekali tidak takut dengan trik aliansi surga yang mendalam, kata Kuluo. Aliansi surga yang mendalam mungkin berharap untuk melakukan lebih banyak pertukaran denganmu di masa depan. Mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah, kata Qinlai. Bantu kami menghubungi aliansi surga yang mendalam dan beritahu mereka bahwa, dalam 3 hari, kami akan membawa teratai 9 daun yin yang mendalam ke gunung yang sunyi dan menukarnya dengan adik laki-lakiku. Kuluo menerima tawaran pertukaran. Qinlai mengangguk. 360.